debater andal yaitu Zulkifli Abbas menantang kulit merah yaitu Mewos Debater. Ya, topik pembahasan pada siang hari ini berkaitan tentang menyembah kepada Tuhan yang benar menurut Islam ataupun Kristen. Baik, saya akan menjelaskan dari sudut pandang Kristen bahwa menyembah kepada Tuhan yang benar itu harus seperti ini. Pasang kuping baik-baik buat teman-teman yang di atas komal maupun di bawah. Menyembah kepada Tuhan yang benar menurut perspektif Kristen bahwasan pertama harus menyembah kepada Tuhan para nabi. Jadi kalau kamu tidak menyembah kepada Tuhan yang para nabi, menyembah kepada Tuhan-Tuhan lain itu disebut bangsa goim yang menyembah kepada Allah lain. Itu disebut goim, kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu mengklaim dirimu menyembah kepada Tuhan yang para nabi, kamu harus mengimani kitab para nabi. Jangan pernah mengingkari kitab para nabi. Kalau mengingkari kitab para nabi, maka saya katakan itu adalah orang-orang yang goim yang berusaha untuk menyamar menjadi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, Tuhan yang benar menurut Kristen adalah Tuhan yang tidak diciptakan oleh manusia dan Tuhan tidak hasil daripada imajinasi manusia. Jadi Tuhan kalau hasil imajinasi manusia, contoh, kalau Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa itu adalah Tuhan hasil imajinasi manusia. Nah, Tuhan-Tuhan yang seperti inilah yang ditolak oleh orang Kristen. Tuhan-Tuhan seperti inilah yang disebut di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Musa mengatakan Allah-Allah lain. Nah, Allah-Allah lain itulah yang disebut bahwasan kategorinya adalah Tuhan hasil imajinasi manusia. Nah, untuk sementara itu saja dulu, mungkin akan dilanjutkan oleh debaters dari Muslim, yaitu dari sudut biru, yaitu Zulkifli Abbas, memaparkan bahwasan dari sudut pandang Islam, menyembah kepada Tuhan yang benar harus seperti ini. Silakan memaparkan dengan baik, saya akan menunggu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nak, tolong kecilin televisinya, ribut sekali. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di Islam itu konsep penyembahan itu harus tertuju kepada satu hakikat, satu pribadi, satu esensi. Makanya di Al-Quran itu dikatakan bahwasanya Qul huwallahu ahad. Ya, bahwa Tuhan itu esa. Esa di sini tidak boleh bersekutu, tidak boleh memecah diri, tidak boleh menciptakan dirinya sendiri, tidak boleh membuat dirinya menjadi kembar, tidak boleh membuat dirinya setara dengan makhluk, dan seterusnya. Lalu Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu, di samping dia ahad, di samping dia esa, juga Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu tempat mengharapkan, tempat meminta segala sesuatu. Allahus Samad. Jadi tidak ada daya kekuatan selain daripada beliau, Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada pengharapan yang kemudian dinisbahkan kepada pribadi lain untuk menuju kepada pribadi tersebut, tapi serta-merta hanya tertuju kepada dia. Apapun yang dilakukan, apapun yang diniatkan, itu selalu tertuju kepada hakikat yang satu, yaitu Allah. Kemudian hakikat ini yang disembah oleh umat Islam adalah esensi yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Lam yalida wa lam yulad. Ini esensi yang disembah oleh umat Islam. Tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak bersisila, tidak punya kakek, tidak punya nenek, tidak punya bibi, tidak punya tante, tidak punya ponaan atau sepupu atau kakek, buyut dan seterusnya. Bahkan tidak punya tetangga. Lalu hakikat yang disembah oleh umat Islam, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jangankan setara, kembar pun tidak ada. Ya, apalagi kemudian mau lebih rendah dari dirinya. Inilah yang disifati oleh sembahan umat Islam. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Yang lainnya itu hanya hamba, yang lainnya itu hanya ciptaan, yang lain di luar daripada dirinya itu hanyalah makhluk. Itulah yang kami sembah, yang kami sebut Allah yang maha suci lagi maha tinggi.
Demikian, silakan. Terima kasih atas paparan dari Bang Juma, ini sangat bagus sekali ya. Beliau ini mengatakan bahwasan Tuhan yang benar di dalam konsep Islam itu yaitu menyembah kepada Tuhan yang esa. Jadi tidak boleh menyembah kepada sasaran yang lain, tetapi harus tertuju kepada Tuhan yang esa itu. Dan yang paling ditegaskan oleh Bang Juma bahwasan paling benar di sini adalah harus menyembah kepada Tuhan yang benar-benar esa. Oke, saya akan bertanya kepada Bang Juma. Esa dalam konsep Islam itu, apakah esa itu sama seperti batu mutlak tunggal, ataukah esanya sama seperti manusia yang mempunyai komponen? Saya ulang sekali lagi ya. Konsep keesahan di dalam Islam itu, apakah esanya itu mutlak tunggal seperti batu yang tidak punya komponen, ataukah esanya seperti manusia yang mempunyai komponen? Contoh seperti manusia ya. Manusia itu tubuh, jiwa, dan roh itu artinya mempunyai komponen. Nah, asalnya seperti apa? Seperti manusia atau seperti batu? Silakan. Iya. Jadi Allah itu tidak bisa kemudian dinisbahkan kepada makhluk selayaknya batu, selayaknya manusia. Karena sesuatu yang bisa kemudian diterangkan secara biologis itu pasti makhluk. Akan tetapi esa yang dimaksud terhadap Allah itu adalah tunggal. Tunggal dalam arti kata segala aspek yang ada pada dirinya itu tidak tergantung kepada siapapun. Tidak sama seperti manusia. Jasadnya tergantung kepada siapapun. Rohnya tergantung kepada siapapun. Jiwanya tergantung kepada siapapun. Tetapi esa yang dimaksud terhadap Allah Azza wa Jalla adalah esa dalam arti kata dia tidak memiliki unsur di luar daripada dirinya. Tidak membutuhkan unsur di luar daripada dirinya, tetapi segala aspek yang dia punya adalah merupakan satu kesatuan yang diliputi oleh sifat yang melekat pada dirinya. Maha mendengar, maha melihat, maha kuasa, maha memberi, maha penyayang, maha pengasih, maha suci. Itu adalah satu kesatuan yang melekat pada dirinya, tidak bisa terpisahkan antara satu sama lain. Dan kemudian hakikat ini hanya ada pada dirinya, tidak ada pada yang lain. Itu yang dimaksud esa di dalam perspektif tauhid Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan batu. Batu banyak batu. Ada batu aki, ada batu permata, ada batu berlian, ada batu ginjal, ada batu kaki, ada batu lato-lato, banyak. Tapi kalau yang dikatakan ahad atau esa terhadap esensi Allah Azza wa Jalla itu tidak bisa kemudian berbilang. Satu tidak berbilang, tetapi satu adalah berdiri sendiri tanpa ada unsur yang menyerupai dengan dirinya. Laisa kamitslihi syai'. Seperti itu. Oke, berarti esah yang dimaksud di sini artinya tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk itu maksudnya tidak bisa dijelaskan secara detail ataukah seperti apa? Silakan. Iya, jadi hakikat Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Jadi kesatuan daripada apa yang ada pada diri Allah yang saya gambarkan tadi, hanya kepadanya segala aspek penyembahan, kekuasaan, kemudian ibadah, kemudian permohonan dan seterusnya, itu dia esa tunggal, tidak berbilang. Sama seperti yang diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Pada saat Tuhan itu menciptakan, pada saat dia kemudian belum menciptakan apapun, maka dia sendiri, tidak ada yang lain. Sendiri dia, tak ada yang lain. Hanya hakikatnya yang ada. Seperti itu. Berarti yang dimaksud di sini adalah esa itu tidak sama dengan makhluk. Oke, saya setuju. Tetapi saya ingin mengutip beberapa hadis, boleh ya? Boleh, silakan. Ya, mungkin saya mengutip salah satu Al-Quran dulu ya. Dari At-Tur ataupun Al-Qamar 14 ini. Ya. Di sini dijelaskan Tuhan Bang Juma itu hanya punya mata saja. Artinya di sini sudah pribadi yang berbeda. Oke, kita lanjutkan ke Sahih Muslim ya. Sahih Muslim 5075
Bukan. Tadi di Al-Qamar 14, Tuhan Bang Juma itu hanya punya mata. Artinya, fisik-fisik yang lain itu kan tidak ada, hanya dijelaskan punya mata. Artinya sudah satu pribadi di situ. Nah, kita lihat lagi di Al-Had 75. Bentar, salah. Di Al-Qamar 14 tadi, Tuhan Anda hanya punya mata. Berarti ini sudah pribadi yang berbeda. Lalu di Al-Maidah 64, Tuhan Anda punya tangan. Di sini tidak dijelaskan Tuhan Anda itu punya kaki, punya tangan, punya wajah, punya mata, punya rambut, tidak ada. Tetapi di Al-Maidah 64 ini hanya dijelaskan mutlak hanya punya tangan. Berarti ini sudah pribadi yang berbeda. Nah, lalu di ayat yang lain di sini menjelaskan Tuhan Anda ini kan punya betis saja, pribadi yang berbeda. Lalu di ayat yang lain menjelaskan di Al-Bukhari 4472, Tuhan Anda punya kaki. Ini sudah pribadi yang berbeda. Kalau menurut saya, Tuhan Anda itu esa, tetapi sama seperti manusia. Artinya mempunyai komponen. Contoh, kalau disatukan menjadi Tuhan benar nih. Contoh, mata tadi disatukan dengan tangan, disatukan dengan betis, disatukan dengan kaki. Itu kan menjadi kesan itu, Bang. Kira-kira itu benar atau tidak itu, Bang? Iya, baik. Jadi yang pertama yang perlu Anda pahami itu, sebelum kemudian manusia berpikir, manusia itu nggak ada. Sebelum Anda menyatakan tentang Allah punya tangan saja, punya mata saja, dan seterusnya, itu Anda nggak ada. Lalu kemudian Anda diciptakan. Setelah Anda diciptakan, Allah memberikan pengertian, pemahaman berupa akal kepada saudara. Sehingga dengan akal ini kemudian Allah memberikan informasi tentang keberadaan dirinya. Nah, ketika di dalam Islam berbicara mengenai tauhid, Al-Quran menguraikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu digambarkan sebagai hakikat yang satu, hakikat yang ahad. Itu sekali lagi saya katakan tidak seperti yang digambarkan oleh saudara, bahwa dia punya mata saja, dia punya kaki saja. Tidak seperti itu. Itu pengertian kita sebagai manusia, bahwa yang digunakan melihat itu adalah disebut mata, yang disebut memberi atau memegang itu adalah tangan, yang disebut berjalan itu adalah kaki. Itu pemahaman manusia, dan pemahaman itu datangnya dari Allah. Tetapi Allah sendiri itu adalah laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Jadi kalau dikatakan Allah punya mata, yaitu maha melihat, itu sifat. Bukan mata seperti yang digambarkan oleh kita, sepengetahuan kita, bukan. Nah, ini yang perlu saudara pahami dan saudara renungkan. Sehingga ketika umat Islam berbicara mengenai hakikat Tuhan itu jelas tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk di sini artinya bahwasanya kalau manusia memahami, melihat itu hanya dengan mata, maka manusia tidak dibenarkan berpikir bahwa Tuhan itu memiliki mata seperti makhluk. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Sama seperti Anda punya mata, mohon maaf, monyet juga punya mata. Apakah Anda serupa? Tidak. Ini antara makhluk dengan makhluk sama-sama punya mata tapi tidak serupa. Begitu apatah lagi Allah Azza wa Jalla yang menciptakan unsur-unsur yang ada di alam semesta ini. Seperti itu. Jadi kalau Anda mengatakan di ayat ini hanya punya mata, di ayat ini Allah tidak sedang membahas tentang wujud dirinya. Allah tidak pernah membahas tentang wujud dirinya. Ketika kemudian Allah menceritakan dia maha melihat, itu dia sedang mengatakan dia maha kuasa untuk menyaksikan segala apa yang dilakukan oleh manusia. Ketika Allah mengatakan dia maha memberi dengan tangannya, itu Allah sedang menjelaskan tentang sifatnya yang maha memberi. Bukan dia sedang menjelaskan wujudnya, aku punya tangan loh, aku punya mata, bukan kayak begitu. Makanya kalau Anda teliti di Bible Anda, tidak ada dijelaskan wujud Tuhan itu. Apalagi kalau merujuk kepada kitabnya orang Yahudi. Karena Tuhan
Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Silakan. Oke, saya jelaskan begini ya. Di dalam konsep Kristen itu bahwasan Tuhan itu esa tetapi mempunyai 3 pribadi. Jadi kalau kita sinkronkan dengan manusia, bahwasan esahnya manusia itu mempunyai komponen sama seperti itu. Jadi ketika Tuhan kami itu keesahan itu mempunyai 3 pribadi. 3 pribadi itu dalam konteks kontribusi ataupun dalam konteks inkarnasi ataupun dalam konteks eksistensi. Contoh, Tuhan esa tetapi mempunyai 3 pribadi. Pribadi pertamanya yaitu bertata di atas surga, pribadi keduanya bisa turun ke bumi, pribadi yang ketiga juga bisa turun ke bumi dalam berupa roh. Artinya dia memisah-misahkan dirinya ini tetapi bisa menjadi satu kembali. Nah, saya mengutip di dalam hadis-hadis tadi sangat jelas ya, ataupun sangat mirip dengan Tuhannya Kristen, esa tetapi mempunyai 3 pribadi. Contoh seperti di sini ya, saya mengutip salah satu daripada Sahih Muslim ya. Sahih Muslim 4996. Tuhan punya jari-jari tangan. Nah, di sini tidak dijelaskan secara utuh Tuhan itu, tetapi di sini hanya dijelaskan bahwasan Tuhan itu hanya punya jari-jari tangan. Lalu mana lagi ya? Lalu ada lagi di toko sebelah. Lalu ada lagi di Sahih Muslim 4731, Tuhan di sini punya wajah dan juga ada yang punya betis, lalu di sini Tuhan punya tangan. Jadi di sini sudah saya jelaskan tadi bahwasan keesahan di dalam ajaran Bang Juma ini bukanlah mutlak seperti batu, tetapi memang mempunyai komponen seperti manusia. Nah, Tuhan kami itu sudah saya jelaskan tadi bahwasan konsep keesahan di dalam Kristen itu sama seperti manusia yang mempunyai komponen. Nah, terbukti memang Tuhan kami itu Bapa, Putra dan Roh Kudus, Putra dan Roh Kudus dalam konteks eksistensi turun ke bumi bisa. Nah, Tuhan Bang Juma juga di sini sama persis. Di sini Tuhan Bang Juma menjelaskan hanya punya kaki, berarti punya pribadi yang berbeda. Tuhan Bang Juma hanya punya betis, pribadi yang berbeda. Lalu Tuhan Bang Juma hanya punya tangan, pribadi yang berbeda. Lalu Tuhan Bang Juma hanya punya wajah, pribadi yang berbeda. Lalu Tuhan Bang Juma hanya punya mata, pribadi yang berbeda. Nah, semuanya ini kalau disatukan, kaki, betis, tangan, wajah, mata, ini kalau disatukan, ini untung rambutnya tidak ada nih. Hanya rambut aja yang tidak dijelaskan di sini. Mulai dari jari, kaki, betis, tangan, sampai dengan wajah, dengan mata semua dijelaskan. Di sini kekurangan rambut tidak ada. Kalau di sini rambut dijelaskan Tuhan Bang Juma ada rambut, berarti di sini memang aslinya sudah manusia ini. Sudah persis manusia betul ini. Jadi menurut saya, kesahan yang Bang Juma imani ini sama seperti Kristen. Kesahan dalam konteks mempunyai pribadi. Jadi mempunyai komponen. Jadi kalau disatukan kaki, jari, dengan betis, dengan mata, dengan wajah, dengan tangan, kalau disatukan semua menjadi esa. Itu Bang Juma menurut saya. Mungkin Bang Juma mempunyai penjelasan berbeda, beda silakan. Iya, jadi gini, sekali lagi saya katakan bahwasanya di Islam itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri. Hakikatnya sendiri dengan berbagai sifat yang dimiliki. Ya, ada Asmaul Husna, itu jelas itu. Jadi ketika saudara mengumpulkan ada matanya, ada tangannya, ada kakinya, oh dia makhluk. Tidak. Coba Anda lihat ini secara logika ya, secara logika. Lihat kendaraan itu, misalnya motor. Manusia punya kaki, punya pijakan. Maka dengan karya manusia, dia mencoba kemudian menciptakan karyanya serupa dengan dirinya. Manusia punya pijakan di dalam menapaki bumi. Maka orang itu kemudian membuat ada kendaraan, misalnya ban mobil atau ban motor. Manusia punya kaki untuk berjalan, bergerak. Maka kemudian manusia menciptakan motor itu bisa bergerak mundur, bisa bergerak maju. Kemudian manusia memiliki suara, maka manusia kemudian membuat knalpot. Manusia itu bergerak, berjalan, roh, ada rohnya. Maka kemudian manusia menciptakan, membuat bensin sebagai roh kendaraan. Ini adalah cerminan kalau yang kemudian manusia mampu menciptakan, berkarya, membuat sebuah kendaraan, itulah ciptaannya, itulah karyanya.
bagaimana kendaraan yang dibuat itu mensifati dirinya. Sama kursi. Kursi itu dibuat dengan kaki, meja dengan kaki. Kenapa? Karena manusia mensifati ciptaannya dengan dirinya sendiri. Mobil dilengkapi dengan lampu sebagai isyarat bahwa itu adalah mata. Itu cerminan. Begitulah Allah yang Maha Pencipta, yang berdiri sendiri, ketika Dia menciptakan makhluknya, Dia menciptakan makhluknya sesuai dengan sifatnya. Maka manusia mendengar, manusia melihat, manusia memegang, manusia berjalan, dan seterusnya. Sama seperti sebuah lemari yang bagus, ya itu adalah cerminan pembuatnya. Alam semesta ini begitu apik, begitu sempurna, susunannya begitu indah. Itu cerminan dari yang menciptakan. Nah, ketika kemudian Anda melihat kaki meja dan Anda melihat kaki Anda sama-sama punya kaki, apakah berarti itu ada kaki Anda sama? Tidak. Begitulah ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya Allah meletakkan langit pada satu jari. Jari di sini jangan Anda sifatkan dengan jari manusia. Itu kelirunya ketika Anda mensifati Tuhan pencipta langit dan bumi dengan sifat manusia, dengan sifat makhluk. Tidak seperti itu. Makanya kemudian ketika Al-Quran menjelaskan dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya, Allah menggenggam dunia ini. Jangan Anda ibaratkan Anda yang sedang menggenggam ayam yang Anda ambil dari kandang. Bukan begitu. Tidak bisa disifatkan sifat manusia itu pada Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya diterangkan dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla itu laisa kamislihi syai'. Itu serupa dengan apa yang ada di dalam Yeremia 10 nomor 6. Tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun. Jadi Allah itu berdiri sendiri Dia. Karena Dia adalah Khalik, pencipta. Dia mesin yang padanya tercipta segala sesuatu ciptaan. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan Tuhan kami itu ada 3 pribadi, wah itu bahaya, itu bukan esa itu. Itu konsep batil. Tuhan itu tidak memiliki 3 pribadi. Tuhan hanya punya 1 pribadi. Hakikat Tuhan adalah Tuhan. Di luar hakikat Tuhan itu ciptaan, namanya makhluk. Seperti ketika Anda mengatakan Tuhan kami berubah pribadinya menjadi manusia. Oh, Anda salah. Anda salah. Itu konsep batil. Tuhan kami berubah diri menjadi merpati. Oh, itu salah, itu keliru. Tidak ada ajaran seperti itu di dalam ajaran Yahudi, nggak ada. Contoh di dalam 2 Raja-Raja 19 nomor 19. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah yang ya Tuhan. Tidak ada kemudian yang lain selain daripada Engkau. Yesaya 37 nomor 16. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Tuhan segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ayub 98, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Jadi banyak data di dalam kitabnya orang Yahudi yang sifatnya pencipta langit dan bumi itu hakikatnya berdiri sendiri tanpa ada pribadi di luar daripada dirinya atau bela diri. Nggak ada tuh. Itu konsep batil. Silakan. Oke, ketika saya memaparkan bahwasan Tuhan Bang Juma itu mempunyai kaki, berarti mempunyai pribadi yang berbeda, lalu dia mempunyai tangan, mempunyai pribadi yang berbeda, lalu dia punya jari, punya betis, punya mata, punya wajah. Tadi bahwasan kekurangan hanya rambut ya, rambut tidak dijelaskan. Saya di sini hanya memahami bahwasan dalam konteks seperti ini, saya meyakini bahwasan ini pribadi-pribadi yang berbeda. Lah untuk mempertegas lagi ataupun Tuhannya Bang Juma itu mendeklarasikan dirinya bahwasan dia itu bukan mutlak tunggal, tetapi mempunyai 3 pribadi, tetapi esa mungkin saya mengutip di salah satu Al-Ma'arij 40 ya. Al-Ma'arij 40 ini Tuhan Bang Juma ini mendeklarasikan bahwasan dia ini bukan mutlak tunggal. Saya bacakan ya. Maka aku bersumpah ini adalah Tuhannya Bang Juma. Setuju Bang Juma ya, yang berbicara ini adalah Tuhannya Bang Juma ya? Iya. Bang Juma? Iya, silakan. Ya. Maka aku di sini tertuju kepada Tuhannya Bang Juma. Maka aku bersumpah, berarti Tuhannya Bang Juma itu bersumpah ya. Tuhannya Bang Juma ini bersumpah demi siapa? Demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari. Jadi Tuhannya Bang Juma ini bersumpah kepada Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari dan bulan bintang. Di sini dikatakan, sungguh kami pasti mampu. Ini dia mengatakan sungguh kami.
Di sini dia mendeklarasikan dirinya ini esa dalam konteks jamak. Jadi di sini dia mengatakan bahwasan dia bersumpah kepada Tuhan mengatur tempat-tempat terbenamnya matahari. Ternyata Tuhan yang mengatur tempat terbitnya matahari ini tidak tertuju kepada Tuhan lain, tetapi tertuju kepada dirinya sendiri. Lalu ada lagi Tuhan yang mengatur bintang-bintang. Lalu dia mengatakan, sungguh kami pasti mampu. Nah, di sini saya meyakini bahwasan Tuhan Bang Juma ini esa, tetapi bukan dalam konteks ataupun mutlak seperti batu tidak punya komponen. Tetapi esa Tuhannya Bang Juma ini sama seperti esanya orang Kristen. Esa tetapi jamak seperti manusia yang mempunyai komponen. Contoh ya, manusia mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Sama ini. Nah, di sini Tuhan Bang Juma ini sangat mendeklarasikan bahwasan dia ini bukan mutlak esa, tetapi jamak di sini. Makanya dia bersumpah kepada Tuhan yang lain. Tuhan yang lain itu tidak mungkin Tuhan yang berbeda. Pasti kepada dirinya sendiri, yang ada di dalam dirinya. Lalu ada Tuhan lagi yang mengatur bintang-bintang. Tuhan yang dalam dirinya juga. Lalu dia mengatakan, sungguh kami pasti mampu. Jadi saya yakini bahwa Tuhan Bang Juma di sini bukan mutlak esa seperti batu, tetapi mutlak esa seperti manusia yang mempunyai komponen. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih ya, Saudara Meme Bos. Jadi Anda sudah belajar tentang Tuhan yang disembah oleh umat Islam, sayangnya hanya menggunakan terjemahan. Jadi gini, ketika saya berbicara kepada murid-murid saya di perguruan, saya mengatakan bahwasanya silakan Anda ke kantor itu, Anda akan dipermudah karena pimpinan yang ada di sana itu bernama Bang Zuma. Saya berkata kepada murid-murid saya di tempat latihan bela diri. Ketika kemudian saya di kantor, saya mengatakan, kamu pergi dekat bandara, di sana kamu akan bertemu dengan seseorang, sampaikan kepada mereka, saya adalah suruhannya seorang manajer dari perusahaan ini. Lalu kemudian suatu hari saya menasihati staf saya di kantor. Saya bercerita kepada mereka tentang pengalaman saya, tentang anak-anak saya. Kemudian saya mengatakan, kalau anak-anak saya itu bisa menghargai bapaknya, maka insya Allah mereka akan menjadi anak yang sukses. Lalu suatu hari saya berbicara dengan orang-orang di rumah. Saya katakan kepada mereka, perusahaan yang saya pimpin, ya insya Allah akan semakin sejahtera karyawannya apabila sebagai pimpinan, manajernya harus melakukan solusi-solusi untuk mengantisipasi adanya persaingan yang begitu ketat dengan perusahaan lain. Ini saya sedang berbicara tentang siapa? Saya sedang berbicara tentang diri saya sendiri. Berbeda dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda berdoa kepada pribadi yang lain. Itu beda kita. Sedangkan kalau Anda mengatakan terbitnya matahari dan seterusnya, Al-Quran menerangkan begini. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami, itu di situ dikatakan, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku. Berarti kami itu bukan berarti jamak. Kami di situ merujuk kepada aku yang tunggal. Kenapa menggunakan kata kami? Karena itu mengibaratkan satu kekuasaan yang mutlak yang ada pada dirinya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan ada Tuhan bersumpah demi matahari, demi bulan dan seterusnya, Anda keliru. Karena semua alam semesta ciptaan Allah, maka yang menciptakan itu adalah dirinya sendiri. Sama seperti yang tadi saya katakan, ketika Anda ke kantor sana, katakan kepada dia bahwa Anda diperintahkan oleh bapak manajernya. Manajernya adalah saya sendiri. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Seperti itu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Ya, seperti itu. Jadi
Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi tidak ada dua pribadi, tiga pribadi, ada mata, ada kaki, enggak seperti itu. Allah tidak sedang menjelaskan tentang wujud hakikat dirinya, tidak. Atau menjelaskan tentang zatnya, itu tidak. Tetapi Allah sedang menjelaskan tentang kemahakuasaannya. Nah, berbeda dengan Anda, sekali lagi saya katakan, berbeda dengan Tuhan Anda, bahwa Tuhan Anda memang dikandung oleh manusia, dibunuh oleh manusia, yang satunya terbang melayang-layang, yang satunya ada di surga. Itu berbeda. Semoga Anda bisa paham. Silakan. Ya, ketika saya bertanya tentang Al-Ma'arij 40, Anda mengatakan itu Tuhan Anda bersumpah kepada dirinya sendiri. Nah, Tuhan Anda itu bersumpah ataupun berbicara tentang Tuhan-Tuhan yang lain itu tertuju kepada dirinya sendiri, lalu Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, tidak boleh. Nah, ini salah satu yang tidak sportif di antara debates Kristen dan Muslim. Makanya saya berusaha untuk menanyakan ayat ini. Yang saya inginkan itu bahwasan ketika Bang Juma menjawab seperti ini. Jadi ketika saya bertanya bahwasan Tuhannya Bang Juma ini bersumpah kepada Tuhan-Tuhan lain, lalu Bang Juma mengatakan tidak, dia berbicara itu tertuju kepada dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus ketika dia berbicara dengan murid-muridnya, lalu murid-muridnya menuntut kepada dia bahwa tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Apa kata Yesus? Siapa yang melihat Bapakku, dia telah melihat aku. Yang dimaksud Bapa di situ tertuju kepada dirinya sendiri. Apa salahnya? Apakah ini salah? Al-Ma'arij 40 boleh, tetapi Yohanes 14 ayat 9-10 tidak boleh. Nah, inilah maka saya katakan teman-teman Muslim ini debatas-debatas yang sangat egois, hanya mau menang sendiri. Oke, saya lanjutkan ya. Saya akan menguji kesahan Tuhannya Bang Juma di sini. Sebenarnya saya masih mau mempersoalkan tentang Tuhan itu bersumpah ya. Sebenarnya tidak wajar seorang maha kuasa itu bersumpah kepada makhluk. Itu tidak boleh. Oke lah, di Al-Ma'arij 40 tadi dia bersumpah kepada dirinya sendiri. Yang dia maksud di situ berbicara tertuju kepada dirinya sendiri. Tetapi di Altin 1 sampai 2 itu sampai 3 itu Tuhan bersumpah kepada makhluk. Bersumpah kepada Gunung Sinai. Apakah wajar seorang Tuhan yang maha kuasa maha tinggi bersumpah kepada makhluk, yaitu Gunung Sinai? Kalau Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri, ya sejajar, saya setuju. Tetapi bersumpah kepada makhluk itu tidak sejajar. Tidak sepantasnya Tuhan itu bersumpah kepada makhluk. Berarti makhluk itu yang lebih tinggi daripada Tuhan. Kalau Tuhannya Bang Juma saja sudah bersumpah kepada Gunung Sinai, berarti Gunung Sinai itu lebih tinggi daripada Tuhannya Bang Juma. Sebab di dalam aturan negara itu, sumpah tertinggi adalah sumpah menyebut nama Tuhan. Tidak menyebut nama makhluk. Kalau menyebut nama makhluk, berarti makhluk itu lebih tinggi daripada manusia. Contoh, seperti macam manusia juga makhluk ya. Contoh, derajatnya manusia dengan gunung itu kan tidak mungkin derajat gunung itu lebih tinggi. Jadi kalau manusia sudah bersumpah demi gunung, berarti gunung itu lebih tinggi. Sama seperti Tuhan Bang Juma. Tuhan Bang Juma itu bersumpah dengan makhluk, yaitu Gunung Sinai. Berarti dalam pemahaman saya ini, Tuhan lebih rendah daripada gunung ini. Oke, kita menguji kesahan Tuhannya Bang Juma lagi. Oke, saya mengutip daripada salah satu hadis, yaitu hadis Ahmad nomor 11 ya. Saya bacakan ya. Saya langsung ke narasinya saja ya. Abu Bakar berkata, aku berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di dalam goa. Dalam riwayat lain ia berkata, dan kami berada di dalam goa. Dan seandainya salah seorang dari mereka melihat kedua kaki beliau, pasti mereka akan melihat kami dari bawah kedua kakinya. Maka beliau berkata, wahai Abu Bakar, beliau ini Muhammad ya, wahai Abu Bakar, apa persangkaanmu terhadap dua orang? Bukankah Allah adalah yang ketiga dari yang keduanya? Di sini ditegaskan oleh Nabi Muhammad bahwasan Allah itu adalah ketiga dari yang duanya. Sama seperti ditegaskan di dalam Al-Ma'arij 40 tadi, bahwasan Tuhannya Bang Juma itu bersumpah kepada Tuhan lain yang mengatur bumi, mengaturnya terbitnya matahari, lalu bersumpah lagi kepada Tuhan yang lain yang mengatur bulan dan bintang. Di sini menegaskan bahwasan dia itu esa tetapi mempunyai pribadi yang berbeda. Coba dijelaskan. Di sini Muhammad mengatakan sesungguhnya Tuhan itu adalah kedua dari yang ketiga. Silakan. Baik. Saya jelaskan dulu kepada saudara ya, terkait dengan sumpah.
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ketika bersumpah, sekali lagi saya katakan, itu berbeda ketika makhluk yang bersumpah. Sama ketika manusia berkata, beda dengan ketika Allah yang berfirman. Al-Quran menjelaskan di dalam surah yang sering saya katakan kepada saudara, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mau melakukan apapun, kita tidak punya hak untuk mengatur dirinya. Al-Anbiya ayat 23 jelas di situ diterangkan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yas'alun. Kita tidak punya hak untuk bertanya, kenapa Allah bersumpah? Kenapa Allah bersumpah dengan ini? Kenapa Allah bersumpah? Ya itu haknya dia. Itu haknya dia. Allah Subhanahu wa taala mau bersumpah dengan apapun, itu haknya dia. Kita tidak punya hak untuk mengatur-ngatur. Yang perlu ditanyai adalah kita sebagai makhluk, bukan Allah yang diatur oleh kita. Nah, ketika kemudian Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam ini bersumpah, Dia yang memiliki semua itu, Dia yang menciptakan, Dia yang mengatur, Dia menguasai seutuhnya jagat raya ini. Ya, begitu sempurna, begitu detail, kemudian beliau menciptakan. Maka Allah berhak melakukan apa saja yang Allah inginkan pada makhluknya. Semua perbuatan Allah didasari dua sifatnya yang mulia. Al-Alim, maha berilmu, dan Al-Hakim, maha hikmah, maha bijaksana. Sehingga semua perbuatan Allah sangat sempurna dan profesional, tidak ada sedikit pun kezaliman dan kecacatan. Sehingga tak pantas siapapun menanyakan mengapa, apa yang dilakukan, kenapa Allah berbuat seperti itu. Itu yang perlu Anda pahami. Manusia saja yang diakui profesional kerjanya, orang-orang akan berkomentar, oh si anu ya, jangan ditanya, itu sudah pasti bagus. Apalagi Tuhan yang maha sempurna. Jika seorang ahli melakukan sesuatu pekerjaan, ya kita tidak perlu ragu. Seorang profesor membuat sebuah temuan, kita tidak perlu ragu. Kenapa? Yang dia yang membuat. Jadi kalau Allah mau bersumpah dengan apapun, kenapa kita ragu? Sumpahnya Allah itu untuk menekankan kebenaran atas ciptaannya. Contoh misalnya wal asri, demi masa. Artinya kaitannya dengan waktu terhadap kehidupan manusia itu sangat-sangat luar biasa. Kaitannya dengan waktu dan kehidupan manusia. Siapa yang melalaikan waktu, maka dia akan hanyut dengan segala aspek. Siapa yang memanfaatkan waktu, maka semuanya akan berhasil dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Itulah kenapa Allah menekankan Dia bebas bersumpah dengan makhluknya. Seperti itu, ya, agar Anda pahami. Kemudian, ketika Anda membawa narasi hadis terkait ada satu Tuhan dan seterusnya, hadis apapun yang Anda bawa, ketika kemudian itu bertentangan dengan pribadi Allah yang Maha Esa, itu tertolak. Anda mengatakan baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan ada Tuhan yang dua, Tuhan yang tiga, itu tidak ada, itu tidak ada. Itu pun perlu dikaji. Hadis yang Anda bawa itu seperti apa sanadnya, seperti apa kedudukannya, apakah dia hadis dhaif atau Anda yang tidak memahami kandungannya. Karena ketika ada penyampaian menarasikan hadis tentang esensi Allah, bahwa Allah itu lebih dari satu, itu pasti tertolak. Karena Tuhan itu cuma satu. Saya sudah menjelaskan dari awal kepada saudara bahwasanya ketika berbicara hakikat Allah, Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai', tidak ada Tuhan yang sama seperti dirinya, tidak ada kemudian makhluk yang sama seperti dirinya, apalagi ciptaan yang sama seperti dirinya. Itu tidak ada. Tidak ada yang setara. Artinya tidak ada dua Tuhan, tidak ada tiga Tuhan, apalagi banyak Tuhan. Tidak ada. Itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda ingin menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan Anda. Ketika dia mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, itu ajarannya, bukan wujudnya. Itu ajarannya, bukan wujudnya. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti ada yang memerintahkan, ada yang menerima perintah. Apakah itu satu? Tidak. Yang memerintah dengan yang diperintah itu beda. Ayo. Nah, sedangkan di Islam mana ada Allah memerintah kepada Allah? Allah memerintahkan kepada pribadinya yang lain. Nggak ada, seperti itu nggak ada. Anda saja yang kurang memahami dan mencoba untuk menyamakan antara Tuhannya umat Islam yang tidak serupa dengan makhluk dengan Tuhan Anda yang pernah
menjadi mayat. Itu nggak sama, Bung. Silakan. Boleh aku nambah Oke, dikit saya nggak? penasaran Data, dengan Bapak pakai Rama. data. Bang Mebe, aku nambah dikit. Jangan Ya. jangan dulu Rama. Ibu Rama biarkan aja satu lawan satu aja, nggak usah. Nanti terganggu nanti apaku. Oke, aku sampaikan Biarkan aja aja, saya dengan Bang Tito datanya. Aku nggak ngomong ini. Nanti Ini datanya ya. Kejadian kacau semua nanti. Bentar, Rama, kacau nanti aja. Kejadian Bunda, tolong Bunda, biarin. Bunda, tolong Bunda, biarin. Oke, lanjut. Ya, jadi begini, Bang Juma mengatakan bahwasan ketika saya menjelaskan bahwasan di dalam Alkitab Yesus mengatakan ataupun menyamakan dirinya dengan Tuhan, ataupun Yesus mengatakan bahwasan siapa yang melihat aku dia telah melihat Bapakku, lalu saya menafsirkan ayat itu Yesus berbicara tentang dirinya sendiri, lalu Bang Juma mengatakan bukan, dari sudut pandang Bang Juma bahwasan ini adalah sebuah ajaran. Ajaran seperti apa yang Bang Jumat maksud? Di sini saya mengatakan kepada Bang Juma bahwasan di sini yang dipertanyakan oleh murid-murid Yesus, salah satunya adalah Filipus, itu menuntut Yesus itu untuk menunjukkan sosok Bapa itu. Artinya itu berbicara tentang personal ataupun berbicara tentang sosok, bukan ajaran, beda. Saya bacakan ayatnya buat Bang Juma ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Di sini Filipus menuntut Yesus bahwasan tunjukkanlah sosok Tuhan itu kepada kami, itu saja sudah cukup bagi kami. Yang diminta di sini adalah sosok, bukan ajaran, bukan. Yang diminta di sini adalah sosoknya. Tunjukkanlah kepada kami sosok Bapa itu kepada kami, bukan ajaran ya. Saya lanjutkan ya. Yang dituntut Filipus di sini bukan ajaran tetapi sosok. Saya ulang sekali lagi ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tetapi apa jawab Yesus kepada mereka? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus. Di sini Yesus mengatakan aku. Yang dituntut oleh Filipus itu adalah Bapa. Kenapa Yesus mengatakan aku sudah di sini? Saya ulang sekali lagi ya. Dituntut oleh Filipus di sini dengan murid-murid Yesus yang lain itu bahwasan tunjukkanlah sosok Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tetapi Yesus menjawab dirinya. Yesus mengkorelasikan dirinya dengan Bapa. Dia mengatakan, telah sekian lama aku berada bersama-sama kamu, Filipus. Kenapa dia menjawab dirinya? Yang dituntut Bapa bukan dia. Apa dia harus mengatakan bahwasan dia sudah berada di situ? Berarti di sini dia menyamakan dirinya dengan Bapa. Berarti sama seperti Al-Ma'arij 40 tadi, bahwasan bersumpah di situ artinya berbicara kepada dirinya sendiri, sama. Yesus di sini berbicara tentang dirinya sendiri. Berbicara tentang Bapa adalah berbicara tentang dirinya sendiri, sama itu, Pak. Jadi ketika Bang Juma mengatakan bahwasan ayat ini berbicara tentang ajaran, saya katakan salah. Ayat ini berbicara tuntutan daripada seorang sosok Tuhan itu kepada murid-murid Yesus. Berbeda. Pemahaman sangat keliru. Saya lanjutkan ya. Bang Juma tadi saya sangat penasaran ketika Bang Juma mengatakan Tuhan kami tidak akan mungkin menjadi makhluk. Bukankah konsep di dalam hadis itu menjelaskan bahwasan di saat hari penghakiman nanti orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman akan dikumpulkan. Tetapi Tuhan Bang Juma akan datang dalam rupa ataupun dalam bentuk yang dikenali oleh orang-orang yang beriman. Di situ sudah sangat dijelaskan ini konteks inkarnasi. Artinya Tuhan Bang Juma itu dalam konteks hari penghakiman nanti dia akan menjumpai orang-orang yang beriman ini dalam bentuk yang dikenali. Bentuk yang dikenali oleh Bang Juma itu apa ketika Bang Juma masih berada di bumi? Bentuk apa saja? Celana, baju, kayu, batu, kipas angin, ular, sapi, lembu, kambing. Itu bentuk yang Bang Juma kenali ketika Bang Juma masih berada di bumi. Jadi ketika di hari penghakiman nanti, Tuhan Bang Juma itu akan menemui Bang Juma sebagai orang yang beriman, yang selama ini sudah rajin dakwah kepada orang-orang. Kalau orang yang rajin dakwah itu kan orang beriman itu, sudah pasti mau masuk surga ya. Pasti Tuhan dan Bang Juma itu di hari penghakiman itu, Tuhannya itu akan datang menjumpai Bang Juma dalam bentuk yang dikenali. Nah, saya bertanya kepada Bang Juma, Tuhan Bang Juma nanti datang kepada Bang Juma dalam bentuk yang dikenali itu, bentuk seperti apa yang akan dia tunjukkan kepada Bang Juma? Seperti manusia kah? Seperti batu kah? Seperti kayu kah? Seperti apa? Silakan. Afwan Gurunda, sebelum disambung,
saya ingat tadi hadis apa nih ya, yang tadi dibawa meme itu, meme bos itu kan berkaitan dengan sahabat Rasulullah beserta sahabat Abu Bakar, di mana sebenarnya kan ada juga penguatnya, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau takut, sesungguhnya Allah bersama Ali, kita. jangan tahu itu, Bang Enggak, Ali. ini meluruskan Ustaz yang Ali, tadi bukan kau dibantu. hadis. Itu Enggak, sama bukan, Al-Quran bukan, itu. bukan, bukan. Makanya Enggak, biarkan Bang Ali, biarkan aja, biar saya sedang ini. Enggak, Bang Kesannya Meme. keroyokan nggak enak Bang Meme. jadinya. enggak lagi ngeroyok, enggak, aman. Saya cuman ini Enggak, tadi kan tugasnya Bang Juma untuk menjelaskan. Jangan Bang Ali Allahu ikut. Akbar. Seharusnya itu tugasnya Bang Juma. bukan. Kan Bang Juma tidak buka hadis, itu perlu dikoreksi, Enggak perlu usah tali. diteliti. Aduh. Enggak usah tali. Biarkan Ya aja sudah, ya Bang sudah. Juma menjelaskan biar seperti itu. Enggak, Iya. gini Bang Meme, Ustadz Talib ini tidak mengeroyok, hanya mengingatkan. Bang Jumat jadi tidak menyebutkan hadis gitu, hanya mengingatkan. Tenang, Ya, nggak dikeroyok, tugasnya Bang tenang. Juma, saya salah. Iya, mohon maaf, iya. Tidak mengingatkan saya kok. Iya. Oke, silakan Gurunda. Ya, konteksnya bukan tiga Tuhan, intinya gitu. Rasulullah, sahabat, dan ada Allah menjadi saksi. Enggak, itu bukan tuannya Bang Ali. Biarkan Bang Juma itu. Ya, Dia tidak akan paham, Dinda. Jadi nggak usah terlalu masuk. Iya. Kita nggak usah terlalu masuk ke dalam. Biarin aja dia bernarasi gitu. Jadi gini, ketika berbicara mengenai konsep sumpah, ya, di dalam kitab saudara, kitabnya orang Yahudi, malah Tuhan itu juga bersumpah atas hutan belukar. Nanti kalau Anda butuh data, akan saya kasih datanya. Ya, yang pasti di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan bersumpah dengan mengatakan Gawon. Gawon itu adalah hutan belukar. Tapi nanti kita akan bahas itu. Kalau Anda masih mau mengatakan, oh Tuhan itu bersumpah dengan makhluknya, ternyata di kitabnya orang Yahudi juga Tuhan bersumpah dengan makhluknya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan saudara terkait dengan siapa yang melihat aku, maka dia sama melihat Bapa. Tunjukkanlah kepada kami. Anda mengatakan sosoknya. Nah, inilah saya katakan konsep zalim, konsep batil yang Anda ingin nobatkan kepada pencipta langit dan bumi. Justru Yesus itu heran. Ini orang sudah berapa lama aku sama-sama dengan dia. Aku sudah ajarkan, Bapa itu bukan makhluk. Bapak itu tidak serupa dengan apapun. Bapak itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa dilihat, dan tidak ada seorang pun yang mampu melihat Bapak. Masih juga minta Bapak itu seperti apa? Makanya dia jawab seperti itu. Siapapun yang melihat aku itu sama melihat dengan Bapak, karena aku melakukan pekerjaan yang Bapak perintahkan. Karena aku mengatakan apa yang diperintahkan oleh Bapak. Coba Anda bantah itu. Di dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Apa masih kurang? Masih mau bertanya? Wahai Yesus, tunjukkan Bapak itu seperti apa. Kan aku sudah bilang, Bapak yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Masih nanya, mana tunjukkan Bapak itu? Loh, gimana ceritanya? Emosi nanti Yesus ditanyai begitu terus. Udah aku bilang suaranya tidak bisa kau dengarkan, wajahnya tidak bisa kamu lihat. Tidak ada orang yang bisa hidup melihat Tuhan itu, nggak bisa. Nah, itu sudah diajarkan oleh Yesus. Tapi Anda yang Kristen ini salah memahami itu, seakan-akan yang melihat Yesus itu adalah melihat pencipta langit dan bumi. Tidak. Nah, ketika Anda mengatakan melihat Yesus adalah melihat Bapa pencipta langit dan bumi, maka apakah ketika Anda melihat mayatnya Yesus itu melihat mayatnya pencipta langit dan bumi? Ini konsep batil. Makanya saya katakan Anda tidak bisa mensamakan antara Tuhan Anda yang adalah makhluk dengan Tuhan umat Islam. Nggak bisa. Tuhan Anda 3, titik. Tuhan kami cuma 1. Dan itu bukan makhluk. Ketika Anda mengatakan nanti di surga umat Islam melihat Tuhannya, apa yang dia lihat? Kok Tuhannya kan sudah dikenal. Apa yang dikenal? Kipas angin dan seterusnya. Inilah kalau mesin rusak, susah. Suaranya pun, vokalnya pun merusak telinga. Apalagi narasi yang dibangun. Tuhan itu laisa kamislihi syai', tapi Anda persamakan kipas angin. Itu cacat logika namanya. Jadi umat Islam mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Allah Maha Sempurna, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta. Begitu kami melihatnya nanti, yang kami lihat itu adalah kemuliaannya.
Kalau Tuhan menyatakan wujudnya, berarti itu adalah satu keistimewaan. Karena Allah itu wujud, Allah itu ada. Sehingga ketika kami dikatakan melihat Allah, berarti kami melihat wajah Allah. Wajah di situ kemuliaan, wajah di situ adalah kebesaran. Layaknya kemudian ketika kita ada di alam semesta ini, ada yang disebut matahari. Orang semua tahu matahari itu ada, cahayanya bersinar kemana-mana. Tapi tidak ada manusia pun yang bisa mengatakan bahwasanya matahari itu wujudnya seperti apa, komponen wujudnya seperti apa. Tapi cahayanya ngerti. Begitu kita memaksakan menatap matahari, yang kita lihat apa? Cahaya. Cahaya yang kita lihat. Wujudnya gimana? Bentuknya seperti apa? Tidak ada yang bisa, kecuali hanya mengatakan, oh dia bulat, dia berwarna merah. Tapi apakah seperti itu? Apakah itu wujud yang sebenarnya? Tidak ada yang bisa tahu. Jadi Allah itu wujud, Allah itu ada. Ketika umat Islam itu nanti di akhirat melihat Allah, itu betul. Kenapa bisa melihat Allah? Karena Allah yang menghendaki. Apakah dilihat seperti makhluk? Tidak. Sekali lagi tidak. Laisa kamitslihi syai'. Tidak seperti makhluk. Itu yang perlu Anda pahami. Kembali kepada pertanyaan saya, apakah ketika melihat mayat Yesus itu sama halnya melihat pencipta langit dan bumi? Supaya Anda tahu bahwa Tuhan Anda yang tiga itu tidak bisa dikatakan satu. Silakan. Luar biasa paparan Bang Juma. Jadi apresiasi dari saya adalah hanya memberikan sebuah tepuk tangan. Oke, saya mengutip dari salah satu paparan Bang Juma mengatakan bahwasan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, khususnya Injil, Yesus sangat menegaskan bahwasan Bapa itu tidak bisa dilihat dan Bapa itu bukan makhluk. Saya setuju. Saya memberikan jempol kepada Bang Juma dan saya memberikan salah satu apresiasi yang baru lagi dengan bertepuk tangan lagi. Saya sepakat dengan kata Yesus dan saya sepakat dengan paparan Bang Juma. Jangan dipotong Bu Rama, mengganggu Bu Rama ini dari tadi memang iya. Oke, saya ulang ya. Saya sepakat dengan perkataan Yesus bahwasan Bapa itu tidak bisa dilihat. Dan Bapa itu bukan makhluk. Lalu dilanjutkan oleh Bang Juma sama seperti demikian, seperti yang dinarasikan Yesus. Saya sangat setuju 100%. Tetapi di situ berbicara tentang hakikat Bapa. Bukan dalam konteks inkarnasi. Tuhan Anda juga kalau berbicara tentang esensinya itu tidak bisa dijangkau oleh manusia, tidak bisa dilihat oleh manusia. Tetapi dalam konteks hari penghakiman nanti, sudah saya jelaskan tadi bahwasan Tuhan Anda itu datang kepada orang-orang beriman, dia menunjukkan kepada Anda itu dalam wujud yang dikenali. Artinya Tuhan Anda itu ketika hari penghakiman nanti, dia berjumpa dengan Bang Juma nanti, dia menggunakan wujud yang dikenali itu artinya dalam konteks inkarnasi. Bisa saja dia menjadi batu, bisa saja dia menjadi kayu, bisa saja dia menjadi rumput, ataupun menjadi yang lain-lain. Datang untuk menemui Bang Juma, karena Bang Juma adalah orang yang beriman. Di situ disebut dalam konteks inkarnasinya. Tetapi kalau setelah dia berinkarnasi, setelah dia berbicara dengan Bang Juma, orang yang beriman ini, dia akan kembali kepada esensinya yang asli, yaitu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Sama seperti Tuhan saya, hanya berbedanya Tuhan saya dan Tuhan Bang Juma itu, Tuhan Bang Juma itu terlambat berinkarnasi. Tuhan saya itu sudah duluan berinkarnasi daripada Tuhan Bang Juma. Tuhan saya itu berinkarnasi ketika kami masih berada di bumi. Nah, Tuhan Bang Juma itu berinkarnasi, tunggu harus hari penghakiman. Pembuktinya tidak ada. Ini masih dalam konteks imajinasi ini. Kalau kami itu sudah konkret. Tuhan kami itu dalam konteks inkarnasi, dia bisa berubah wujud menjadi makhluk, itu sudah terjadi. Nah, Tuhan Anda ini masih janji saja, sampai kapan dia terus berjanji? Kalau saya katakan ini masih dalam konteks imajinasi, karena ini bukan konkret, masih dijanjikan aja. Saya lanjutkan ya. Tuhan kami itu dalam konteks inkarnasi, dia bisa menjadi makhluk. Pasti Bang Juma akan mengatakan, mustahil. Ya, kata Yesus kepada Bang Juma apa? Mustahil bagi manusia, tetapi tidak untuk Allah. Saya ulang sekali lagi ya. Saya akan menjelaskan kepada Bang Juma bahwasan Tuhan kami itu bisa berinkarnasi menjadi makhluk. Bang Juma akan mengatakan mustahil. Tetapi apa kata Yesus kepada Bang Juma? Mustahil bagi manusia, tetapi tidak untuk Tuhan. Sama seperti Tuhannya Bang Juma. Kalau Bang Juma mengatakan, Tuhan kami tidak akan mungkin menjadi makhluk. Mustahil bagi Bang Juma, tetapi tidak untuk Tuhan. Apa buktinya? Hari penghakiman nanti, Tuhan Anda berinkarnasi menjadi makhluk.
datang untuk menemui Bang Juma. Tuhan Anda bisa berinkarnasi secara hakikat tidak bisa dijangkau, tetapi secara inkarnasi bisa dijangkau, sama seperti Tuhan kami. Tuhan kami secara hakikat tidak bisa dijangkau oleh manusia, tetapi dalam konteks inkarnasi bisa dijangkau oleh manusia. Hanya perbedaan tadi saya jelaskan bahwasan Tuhannya Bang Juma itu selalu terlambat. Jadi Tuhan kami itu selalu di terdepan. Nah, ini perbedaannya. Perbedaannya saya ulang sekali lagi, Tuhan Anda itu selalu terlambat, tetapi Tuhan kami semakin di depan. Tuhan kami konkret, Tuhan Anda belum konkret, tetapi masih dalam konteks imajinasi. Hanya janji, dan sampai kapanpun akan terus berjanji. Itu tidak akan bisa dibuktikan secara realitas. Kalau Tuhan kami konkret dan realitas, sudah disaksikan oleh banyak orang. Dalam konteks inkarnasi menjadi awan, ataupun menjadi api, ataupun menjadi manusia, sudah disaksikan oleh manusia dan konkret. Tetapi dalam konteks pemahaman ajaran Bang Juma bahwasan hari penghakiman nanti Tuhan Anda datang dalam rupa yang dikenali, itu masih dalam konteks imajinasi, belum pasti. Itu bedanya Bang Juma. Lalu saya lanjutkan ketika Bang Juma mengatakan Yesus menegaskan ataupun Musa menegaskan bahwasan di zaman Musa itu Musa mengatakan begini, Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, engkau tidak akan dapat melihat aku, jikalau kamu melihat aku kamu akan mati. Saya setuju. Itu dalam konteks hakikat. Lalu Yesus mempertegas lagi di Yohanes 5 ayat 37, tetapi 38-nya Bang Juma tidak baca. Di 38 itu menjelaskan bahwasan jikalau kamu tidak percaya kepada Yesus, maka suara Tuhan saja kamu tidak akan mendengar, dan rupanya pun kamu tidak akan bisa melihat kalau kamu tidak percaya kepada Yesus. Di ayat 38-nya. Tetapi kalau kamu percaya kepada Yesus, maka kamu akan mendengar suara Tuhan dan kamu akan melihat Tuhan. Mendengar dalam konteks apa? Melihat dalam konteks apa? Dalam konteks hari penghakiman nanti, kamu akan bisa melihat Tuhan dan akan mendengar suara Tuhan. Tetapi kalau kamu tidak percaya kepada Yesus yang diutusnya, maka kamu tidak akan mendengar suara Tuhan dan kamu tidak akan bisa melihat Tuhan. Silakan Bang Juma. Ya, pertanyaan saya Anda tidak jawab. Apakah melihat mayat Yesus itu sama melihat Tuhan pencipta langit dan bumi? Ya, mudah-mudahan Anda bisa jawab sebentar ya. Jadi gini, saudara, Anda menginginkan Tuhan kita itu sama, beda Tuhan kita itu. Tidak ada Tuhan kami inkarnasi, nggak ada. Yang inkarnasi itu ajaran pagan. Dewa berinkarnasi menjadi manusia itu paganisme. Agama samawi tidak pernah mengajarkan Tuhan inkarnasi. Itu nggak ada tuh. Itu hanya ada di Kristen. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla ini kami kenal dalam perspektif iman kami, Dia Maha Pencipta. Kami tidak mengenalnya layaknya makhluk. Kami mengenalnya layaknya Khalik, pencipta alam semesta ini. Sama seperti kami sadar rasa manis itu ada. Kami tahu, kami kenal rasa manis itu seperti apa. Kami kenal rasa pahit itu seperti apa. Kami tahu bagaimana yang dikatakan gelap. Kami tahu bagaimana yang dikatakan terang. Kami ngerti akal itu ada. Kami tahu, kami rasakan, kami mengenal akal itu seperti apa. Tapi wujud daripada itu semua tidak bisa kemudian dijelaskan seperti apa wujudnya. Begitulah pencipta langit dan bumi. Dan ingat, kalau umat Islam kelak melihat Tuhan pencipta langit dan bumi, itu melihatnya bukan pada tempat fana, bukan pada tempat yang ada saat sekarang, tetapi di akhirat itu adalah tempat kekekalan. Kami melihat Allah pada alam kekekalan. Jadi tidak sama Allah yang kami lihat. Makanya Rasulullah Muhammad SAW menyatakan umat Islam kelak akan melihat Tuhannya laksana mereka melihat rembulan. Itulah dia. Nah, artinya bahwa keberadaan Allah Azza wa Jalla itu memang ada. Memang ada. Berbeda dengan Tuhan saudara yang masuk menjadi makhluk, berinkarnasi menjadi makhluk. Ketika Anda mengatakan Bapak bukan makhluk, betul. Ketika Anda mengatakan Bapak tidak bisa dilihat, itu betul. Lalu apa lagi? Bapak tidak bisa dilihat, Bapak bukan makhluk. Yesus bisa dilihat. Dia adalah makhluk. Berarti Bapak dan Yesus berbeda. Karena Anda Tuhankan, maka Anda memiliki dua Tuhan. Logikanya tuh coba dipakai. Ya, coba dipakai logikanya. Bapak tidak bisa dilihat. Bapak bukan makhluk. Yesus bisa dilihat. Yesus adalah makhluk. Sama enggak? Tidak sama. Hakikatnya sama enggak? Ya tidak sama. Satu hakikatnya makhluk, satu hakikatnya Khalik. Beda.
Satu hakikatnya manusia, satu hakikatnya Tuhan. Beda. Satu pribadinya Tuhan, satu pribadinya manusia. Beda. Dan Anda tuhankan, maka Tuhan Anda 2 biji. Bukan esa, tapi 2. Belum lagi burung merpati. Jadi payah Tuhan Anda itu. Ya, kalau Anda kemudian memaksakan bahwa Tuhan kita harus sama, Tuhan kita itu sama karena Tuhan Anda cuma telat berinkarnasi. Tuhan kami tidak berinkarnasi. Di alam kekekalan, Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menampakkan dirinya. Apa masalahnya? Tuhan itu ada. Maka ketika dia membuktikan keberadaannya dengan memperlihatkan wajahnya, apa masalahnya? Di alam kekekalan, tidak ada masalah. Yang masalah ketika Tuhan memperlihatkan dirinya di alam yang tidak kekal. Berarti dia masuk kepada dimensi yang terbatas. Sedangkan Tuhan itu tidak terbatas. Makanya nanti beliau memperlihatkan wajahnya di alam kekekalan. Anda harus paham itu. Tuhan itu bukan makhluk sehingga dia turun menjadi makhluk melata di alam yang non kekal. Ini sederhana, ini logika yang saya bangun, saudara Meme, adalah logika yang paling rendah. Yang orang-orang yang tidak pernah sekolah pun bisa paham. Kalau saya menggunakan bahasa tinggi, saya rasa Anda akan pingsan. Saya menggunakan bahasa marifat, Anda tidak akan mampu. Ini bahasa yang paling rendah, anak TK pun bisa paham. Kalau Anda juga masih tidak paham, saya nggak tahu harus ngomong apa. Jadi saya katakan kepada saudara, pertanyaan saya yang sederhana, apakah Yesus ketika dia menjadi mayat, dia adalah pencipta alam semesta? Itu pertanyaan saya. Ketika Anda membawa narasi Yohanes 5 nomor 38, siapa yang percaya? Nah sekarang, kalau Anda percaya kepada Yesus, sekali lagi, kalau Anda percaya kepada Yesus, sekali lagi, kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Itu satu. Catat itu. Kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu adalah kelompok manusia yang mempertuhankan manusia. Sedangkan Yesus mengajarkan untuk mempertuhankan hanya kepada yang Khalik, yang pencipta. Bukan ciptaan seperti dirinya. Ingat pertanyaan saya? Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda adalah satu, tetapi faktanya adalah 2, apakah mayat Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi? Apakah ketika melihat mayat Yesus, melihat pencipta langit dan bumi? Silakan. Oke, terima kasih. Harus diberi tepuk tangan kepada Bang Juma ya. Dia mengatakan begini, ketika Yesus mengatakan bahwasan siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapakku. Lalu pertanyaan Bang Juma, berarti kamu melihat mayat Yesus, apakah itu Tuhan? Saya akan balik bertanya kepada Bang Juma. Dalam konteks hari penghakiman nanti, Tuhan Bang Juma itu datang dalam rupa bentuk yang dikenali. Bentuk yang dikenali itu sudah saya katakan tadi ketika Bang Juma sedang berada di dunia, bentuk apa saja yang sudah Bang Juma lihat. Saya katakan tadi kambing, Bang Juma sudah pasti pernah melihat. Monyet, kuda, batu, kayu, manusia. Nah, bentuk-bentuk yang seperti inilah salah satunya akan digunakan oleh Tuhan Bang Juma dalam konteks inkarnasinya untuk menemui Bang Juma. Saya tidak mengatakan bahwasan Tuhan Bang Juma akan menjadi kambing, tetapi seandainya ini ya, tidak menjadi kambing ya, seandainya dalam konteks inkarnasi Bang Juma di hari penghakiman nanti, Tuhan Bang Juma akan menjadi kambing, apakah Bang Juma akan mengatakan Tuhan Bang Juma kambing? Ini pertanyaan sama seperti Bang Juma tanyakan kepada saya. Ketika Tuhan saya dalam konteks inkarnasi menjadi manusia lalu disalib mati, lalu kamu bertanya, kamu melihat mayat Yesus, apakah kamu melihat Tuhanmu? Saya akan balik bertanya, ketika Tuhan kamu dalam konteks hari penghakiman nanti, dia berubah wujud menjadi bentuk yang dikenali. Contoh, bentuk yang Bang Juma kenal itu kambing. Kalau Tuhan Bang Juma berinkarnasi menjadi kambing, apakah ketika Bang Juma melihat kambing, apakah Tuhan Bang Juma kambing? Kan enggak. Itulah yang disebut dalam konteks inkarnasi. Jadi dalam konteks inkarnasi itu bukanlah sosok Tuhan, tetapi itu adalah sebuah hijab yang digunakan Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Supaya Tuhan itu bisa beradaptasi dengan manusia secara langsung. Kenapa dia harus bisa beradaptasi dengan manusia secara langsung? Kenapa dia harus menggunakan hijab makhluk? Supaya apa? Supaya manusia itu bisa menjangkau. Itulah fungsi yang digunakan Tuhan, bahwasan Tuhan harus menggunakan makhluk sebagai hijabnya. Tuhan Anda juga sama. Konteks hari penghakiman nanti, dia menggunakan hijab makhluk. Sudah saya katakan tadi.
Saya tidak menuduh, tetapi seandainya Tuhan Anda menggunakan kambing untuk menemui Bang Juma lalu berbicara kepada Bang Juma, apakah Tuhan Bang Juma itu kambing? Kan enggak. Itu hanya untuk sementara saja dalam konteks inkarnasi. Tetapi ketika dia kembali kepada esensinya, ataupun kembali kepada hakikatnya, Tuhan bukanlah makhluk. Saya setuju itu. Sama, bro. Lalu Anda mengatakan Tuhan saya itu cuma satu bukan dua. Tuhan Anda dua. Tuhan Anda itu dijelaskan di dalam arsy maupun Al-Quran itu, Tuhan Anda itu dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis itu berada di atas arsy. Nah, di Sahih Muslim, di Al-Bukhari 63:6 ini, Musa juga berada di atas arsy. Jadi yang bertata di atas arsy itu bukan hanya Tuhan Anda, tetapi dua orang. Sedangkan umat Islam menjelaskan bahwasan yang ada di atas arsy itu cuma Tuhan. Lalu Musa juga bisa, berarti Tuhan Anda dua orang. Pantasan Tuhan Anda itu berbicara di dalam Al-Qasas 29:30 itu, Tuhan Anda tetap berada di atas arsy, lalu ada Tuhan lagi berbicara dengan Musa di balik pohon. Jadi kalau Bang Juma mengatakan Tuhan Anda cuma satu, tidak mungkin. Ada Tuhan yang ada di atas arsy. Lalu ada Tuhan di Al-Qasas 29:30 turun berbicara dengan Musa dari pohon. Tuhan menjadi pohon. Tidak mungkin suara Tuhan dari balik pohon berbicara dengan Musa di bumi, Tuhannya masih berada di atas. Emang pakai teriak apa? Maka saya katakan Tuhan Bang Juma itu dua, satu berada di atas arsy, satunya turun ke bumi berbicara dengan Musa dari balik pohon di Al-Qasas 29:30. Jadi Tuhan Bang Juma itu bisa saja Dewi Natur ataupun Tritunggal. Bisa. Tritunggalnya itu di hadis Ahmad nomor 11, lalu di Al-Ma'arij 40 itu Tritunggalnya. Dewi Naturnya itu yaitu di Al-Qasas 29:30 tadi. Tuhan Bang Juma di atas arsy, lalu ada Tuhan lagi dari balik pohon di bumi berbicara dengan Musa. Jadi saya rasa Tuhan kita tuh sama, Dewi Natur dan Tritunggal Bang Juma, sama itu Bang Juma. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi semakin kesini makin aneh ya. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Apakah melihat Yesus itu sama melihat pencipta langit dan bumi? Nah, ketika saudara mengatakan Tuhan yang saya sembah itu dua, karena ada di arsy, yang satunya ada datang di balik pohon. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Bang Suma itu ada dua? Karena Bang Suma satu ada di Makassar, yang duanya kemudian ada di balik HP yang sedang Anda dengarkan. Coba dulu. Apakah Bang Suma itu ada dua? Karena kemudian ada satu di Makassar, yang satu ada di dalam HP yang Anda sedang dengarkan. Begitulah Allah. Ketika dia menyatakan diri, Allah kemudian menyampaikan pesannya melalui makhluknya kepada Nabi Musa alaihissalam, melalui tabir, melalui malaikat. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa di balik tabir atau di balik pohon, bukan Allahnya yang ada di balik pohon, bukan Bang Suma yang ada di dalam HP. Itu logika yang sangat sederhana supaya Anda paham tentang pencipta langit dan bumi. Nah, kemudian ketika Anda bertanya, tadi saya sudah jelaskan, tapi logika saya supaya Anda paham. Allah Subhanahu wa taala umat Islam kenal. Tanya seluruh umat Islam di atas muka bumi ini, apakah engkau mengenal Allah? Mereka akan mengatakan, ya, kami mengenal Allah. Seperti apa Allah itu? Laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Apakah Anda bisa menggambarkan? Tidak bisa kita gambarkan, sebab Allah Azza wa Jalla itu bukan makhluk. Jadi yang kami tahu, yang kami kenal, yang kami paham, Allah Azza wa Jalla tidak serupa dengan makhluk. Maka nanti ketika dia datang menyatakan dirinya tidak serupa dengan makhluk, Anda bertanya, tapi pertanyaannya aneh. Engkau akan melihat Tuhan Allahmu seperti apa yang engkau kenal. Loh, kenapa jadinya lari ke kambing? Kenapa larinya ke kipas angin? Ini berbicara tentang hakikat Allah. Bagaimana Allah kau kenal ketika kamu hidup di atas muka bumi? Begitulah Allah nanti datang menyatakan diri, menyatakan wajahnya kepadamu. Kami mengenal rasa manis itu. Ada rasa manis itu. Begitulah rasa manis itu nanti menyatakan dirinya. Sama ketika saya mengatakan, Anda mengatakan bagaimana Allah itu menyatakan diri. Dia akan datang dengan
Apa yang kami kenal? Yang kami kenal, yang umat Islam tahu, Allah Azza wa Jalla itu bukan makhluk. Maka ketika kami melihat wajah Allah, kami sedang melihat wajah yang bukan makhluk. Bagaimana itu? Nanti masuk Islam dulu, baru nanti masuk surga, baru Anda bisa tahu. Itulah kebahagiaan yang tidak ada taranya, melihat wajah Allah. Itu paham itu? Jadi jangan sifatkan ke benda, jangan kau sifatkan ke kambing. Karena yang dibahas ini Allah. Apa yang umat Islam tahu tentang Allah, itulah yang mereka nanti lihat wajahnya. Oh, Allah itu laisa kamitslihi syai'. Kami kenal Allah kami tidak serupa dengan apapun. Kami tahu Tuhan kami maha kuasa, maha perkasa, maha penyayang, maha pengasih, maha bijaksana, maha adil. Maka dia datang menyatakan dirinya seperti yang kami kenal saat ini, yaitu esensi, hakikat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jangan larinya ke yang tadi tuh, itu kamu ditertawakan umat Islam nanti. Ya, Anda bertanya tentang Allah, tapi Anda menginformasikan mengenai makhluknya, itu keliru. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara saya, Meme Bos. Apakah ketika Anda mengatakan Tuhan Anda satu, maka ketika yang satu ini mati menjadi mayat, apakah yang Anda lihat mayatnya itu adalah mayat daripada Sang Pencipta alam semesta yang kalian sebut Bapa? Silakan. Iya, kita harus memberikan apresiasi kepada Bang Juma dengan bertepuk tangan. Oke, saya akan lanjutkan ya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah saya jawab dari tadi. Konteks inkarnasi itu sama. Bang Juma tidak mau mengakui bahwasan di hari penghakiman nanti Tuhannya Bang Juma itu akan menemui orang-orang yang beriman itu dalam bentuk yang dikenali. Saya ulangi sekali lagi ya, kepada netizen yang di bawah, kalian harus dengar baik-baik paparan saya. Di dalam ajaran Islam menjelaskan, di dalam hadis Bukhari ya, menjelaskan bahwasan di hari penghakiman nanti, Tuhan Anda akan datang kepada orang-orang yang beriman itu dalam bentuk yang dikenali. Saya bertanya kepada kalian, bentuk yang kalian kenali ketika kalian berada di bumi apa saja? Tidak mungkin kalian tidak pernah melihat kambing. Tidak mungkin kalian tidak pernah melihat batu. Tidak mungkin, kalian pasti pernah melihat batu ataupun kambing ataupun lain-lain. Nah, Tuhan Anda itu akan berinkarnasi salah satu daripada itu. Contoh, kalau Tuhan Anda berinkarnasi menjadi batu, apakah Anda akan mengatakan Tuhan Anda batu? Kan enggak. Itu dalam konteks inkarnasi di hari penghakiman ketika dia datang menemui kalian sebagai orang yang beriman. Tetapi dia setelah bertemu dengan kalian, dia akan kembali kepada esensinya, yaitu Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Itu benar. Sama seperti di dalam Kristen sudah saya jelaskan tadi secara detail, bahwa Tuhan kambing itu secara hakikatnya tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tetapi ketika dalam konteks inkarnasi, dia bisa berubah wujud, bisa menjadi manusia. Jadi kalau Bang Juma bertanya, kamu melihat mayat Yesus, apakah kamu melihat Tuhanmu? Tidak, itu dalam konteks inkarnasi. Hijab yang digunakan Tuhan itu adalah tubuh manusia. Tubuh manusia adalah hijab yang digunakan Tuhan. Kalau Tuhan Anda menggunakan hijab pohon ini ya, Tuhan Anda itu berbicara dengan Musa itu menggunakan hijab pohon. Tuhan kami menggunakan hijab manusia. Apakah Musa melihat pohon itu melihat Tuhan? Enggak. Hakikat Tuhan bukan pohon, tetapi hijab yang digunakan Tuhan Anda itu pohon. Tuhan kami menggunakan hijab manusia. Apakah mayat Yesus tergeletak itu adalah Tuhan? Bukan, sudah saya katakan tadi. Saya rasa pertanyaan ini tidak perlu saya tidak perlu saya jawab. Sudah saya jawab dari tadi mau 3-4 kali kok. Kenapa ditanya ulang? Yang harus kita bahas di sini, ketika kita mengangkat sebuah topik bahwasan menyembah kepada Tuhan yang benar menurut Islam dan Kristen itu, nah ini yang harus kita bahas. Berkaitan tentang keesaan sudah selesai, sudah final. Berkaitan tentang inkarnasi sudah selesai. Saya sudah mengkomparasikan semua. Ketika di dalam ajaran Kristen menyatakan bahwasan Tuhan kami itu esa tetapi mempunyai 3 pribadi. Pribadi pertama adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra itu adalah Yesus, Roh Kudus juga adalah Bapa itu sendiri.
Lalu saya mengkomparasikan di dalam ajaran Anda tadi di Al-Maris 40 tadi, di hadis Ahmad nomor 11 tadi. Lalu saya mengkomparasikan dengan hadis-hadis yang lain. Tuhan Anda itu hanya punya jari saja, dijelaskan. Itu sudah pribadi yang berbeda. Lalu Tuhan Anda itu dijelaskan hanya punya betis, punya pribadi yang berbeda. Tuhan Anda itu dijelaskan hanya punya mata saja, pribadi yang berbeda. Semuanya digabungkan itu menjadi satu dalam kesahan. Artinya pribadi Tuhan Anda itu punya kaki, pribadi tangan, pribadi betis, pribadi mata, pribadi wajah. Nah, mereka ini satu tidak? Satu. Kalau disatukan. Tetapi kalau tidak disatukan berarti Tuhan Anda hanya punya kaki saja. Kalau tidak disatukan berarti Tuhan Anda hanya punya betis. Kalau tidak disatukan berarti Tuhan Anda itu hanya punya mata, punya wajah saja. Rambut tidak ada. Tetapi kalau disatukan tambah kacau. Rambutnya tidak ada. Saya sudah katakan tadi bahwasan konteks inkarnasi itu sudah saya korelasikan sama, Pak. Sekarang kita kembali kepada topik bahwasan apakah ajaran Bang Juma ataupun ajaran saya itu menyembah kepada Tuhan yang benar. Maka sekarang kita angkat topik ini. Punya siapa ini bisik? Ini apa? Ini 100. Punya siapa bising mute dulu? Dragon, Oke, mute, saya lanjutkan. dragon, mute, dragon, atau saya turunkan? Dragon, oke lanjut Bang Meme. Oke, saya lanjutkan. Bang Juma, siapa ini? Bang Juma saya Bang lanjutkan. Indra, tolong Bang mute, Juma Bang kemarin Indra dia Mose. putus. Bang Indra Mose, tolong di mute. Bang Indra Mose. Oke lanjut. Saya lanjutkan. Bang Juma ketika berdialog dia selalu menegaskan mustahil Tuhan itu menjadi makhluk. Saya hanya mau mengatakan kepada teman-teman muslim yang ada di sini, debaters muslim ini mengukur kemahakuasaan Tuhan menggunakan akal dan logika manusia berpikir. Anda mengukur Tuhan, Pak. Anda menyamakan manusia dengan Tuhan. Jadi kalau manusia tidak bisa menjadi kambing, Tuhan juga tidak bisa menjadi manusia. Manusia itu tidak bisa menjadi kambing, tidak bisa menjadi batu karena dia tidak maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa berinkarnasi menjadi apa saja. Maka apa yang ditegaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya bahwasan mustahil bagi manusia tetapi tidak untuk Tuhan. Saya mempertegas sekali lagi ya, bahwasan debaters muslim yang sedang berdialog di dalam Komal maupun Zoom ini mengukur kemahakuasaan Tuhan Anda dengan menggunakan akal dan logika manusia berpikir. Anda menjengkali Tuhan dengan mengatakan Tuhan tidak akan mungkin menjadi makhluk. Kalau Anda mengatakan Tuhan bukan makhluk, saya setuju. Tetapi kalau Tuhan tidak bisa menjadi makhluk, Anda telah mengukur kemahakuasaan Tuhan Anda sendiri. Tapi Tuhan kami tidak. Kami mengaku Tuhan kami adalah maha kuasa, sehingga Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mustahil bagi kamu manusia tetapi tidak untuk Tuhan. Bagi kamu manusia, Tuhan tidak akan bisa menjadi manusia, tetapi bagi Tuhan, Tuhan akan bisa menjadi manusia. Maka saya ulang sekali lagi, teman-teman muslim jangan pernah mengukur kemahakuasaan Tuhan dengan menggunakan akal dan logika manusia berpikir. Manusia bukan absolut, tetapi Tuhan absolut. Manusia bukan absolut, maka dia tidak akan bisa menjadi makhluk. Manusia bukanlah absolut, maka dia tidak akan bisa menjadi kambing ataupun batu, tetapi Tuhan absolut, maka dia bisa menjadi manusia. Itu harus dipaparkan ya. Saya ingin bertanya kepada Bang Juma, Tuhan yang Bang Juma bisa menjadi makhluk atau tidak? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Anda mengatakan Tuhan bisa menjadi makhluk, tetapi ketika saya tanya apakah mayat Yesus itu adalah Tuhan Anda mengatakan bukan. Anda lagi mabuk. Anda bertanya kepada saya, apakah Tuhan Anda bisa menjadi makhluk? Saya katakan kepada saudara, yang namanya Tuhan Khalik itu tidak bisa menjadi kembar. Saya ulang, Tuhan itu tidak bisa menjadi kembar dua Tuhan. Tuhan menciptakan dirinya menjadi dua yang setara hebatnya, nggak bisa. Apalagi menciptakan dirinya menjadi makhluknya sendiri. Itu hanya ada di konsep politeisme, penyembah-penyembah berhala. Nah coba, Anda akan sama. Anda itu meludah ke atas, jatuhnya tepat di jidat Anda sendiri. Anda mengatakan Tuhan kami bisa jadi makhluk. Ditanya, apakah mayat Yesus itu adalah Tuhan Anda yang pencipta kamu? Bukan. Itu bukan Tuhan kami. Kayak mana logika Anda ini? Anda berapi-api.
Anda mengatakan jangan Tuhan itu diukur dengan makhluk. Loh, ya yang mengukur dengan makhluk kan Anda. Anda menyatakan Yesus itu adalah Tuhan Anda sehingga Tuhan Anda satu, yaitu Yesus yang adalah Bapa itu sendiri. Begitu menjadi mayat, dia langsung ditendang, diingkari. Ini apa namanya? Harusnya Anda mengakui mayat Yesus itu adalah mayat Bapa. Itu baru top, itu baru waras. Ya. Coba, Tuhan kami satu, bisa jadi makhluk. Bahkan Anda tadi mengatakan bisa jadi kambing. Ya, cuman Anda plesetkan kembali bisa jadi manusia. Lalu kemudian Anda bertanya, apakah Tuhannya Bang Suma bisa menjadi makhluk? Konyol. Yang namanya Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan tidak bisa menjadi makhluk. Makhluk itu bukan Tuhan. Berarti kalau ada Tuhan menjadi makhluk, Tuhan berubah menjadi bukan makhluk. Dan itu di Anda, itu di agama Anda. Makanya Tuhan Anda itu 2, 3. Saya sudah menjelaskan kepada saudara, kami mengenal Allah. Umat Islam itu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kami mengenal Tuhan kami satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang kami kenal itu, yang laisa kami misli itu, yang bukan makhluk itu, akan kami lihat wajahnya. Wow, betapa bahagianya kami melihat esensi pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan apapun. Sementara Anda bukan hanya melihat, Tuhan aja menjadi mayat. Tuhan Anda menjadi makhluk, nonotnya dipotong, bibirnya netek. Itu Tuhan Anda tuh, jangan Anda ingkari. Jangan giliran membangkitkan Lazarus, wah itu Tuhan kami. Giliran menjadi mayat, itu bukan Tuhan kami. Wow, keren. Jadi saudara, saya tidak perlu menggunakan ilmu makrifat untuk menjelaskan hal ini kepada saudara. Saya hanya ingin mengatakan kepada saudara saya, Meme Bos, Tuhan itu bukan makhluk dan tidak bisa menjadi makhluk. Tuhan itu tidak bisa berhenti menjadi Tuhan. Tuhan itu tidak bisa menjadi kembar Tuhan, apalagi merendahkan dirinya, mengosongkan kemahakuasaannya menjadi mayat. Nggak bisa. Itu hanya disifati ajaran paganisme. Makanya Yahudi tidak pernah menganggap Kristen sebagai agama penerus mereka, nggak pernah. Karena kenapa? Konsep Kristen itu konsep batil, penyembah terhadap manusia yang pernah menjadi tumbal oleh Bani Israel bersama dengan orang Romawi. Jadi pertanyaan Anda itu geli saya mendengarkan. Apakah Tuhan Bang Suma bisa menjadi makhluk? Itu bukan Tuhan. Yang bisa menjadi makhluk itu dewa-dewa atau malaikat atau orang yang punya ilmu hitam, misalnya yang dipercaya oleh orang-orang kita. Ada manusia bisa inkarnasi menjadi babi. Nah itu. Tapi kalau Tuhan inkarnasi atau menjelma menjadi makhluk itu nggak bisa. Kenapa? Allah itu maha kuasa. Kemahakuasaannya tidak bisa hilang dari dirinya, sehingga dia tidak bisa menjadi tidak maha kuasa. Tengok Tuhan Anda menjadi mayat. Apakah dia maha kuasa ketika dia menjadi mayat? Tidak. Kenapa demikian? Karena Tuhan Anda itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Itu Tuhan-Tuhanan yang dilantik oleh orang Farisi, yang dijual ke Romawi dan Yunani, dan Anda ikuti. Oke? Ingat pertanyaan saya, Anda sudah mengakui mayat Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tetapi Anda tuhankan. Berarti Tuhan Anda 2, beda dengan kami. Cuman atu Tuhan kami. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Demikian. Iya, terima kasih sekali paparan Bang Juma, sangat bagus. Oke, saya lanjutkan ya. Anda mengatakan Tuhan kami itu mustahil menjadi makhluk. Saya hanya mau mengatakan kepada Bang Juma, dari sini kita sudah mendapat poin bahwasan kalian sudah mengukur Tuhan kalian sendiri, bukan kami ya. Tetapi kalian yang sudah mengukur kemahakuasaan Tuhan kalian sendiri, bukan kami. Kalau Bang Juma mengatakan Tuhan Bang Juma tidak bisa menjadi makhluk, Tuhan Bang Juma kalah dengan Jibril. Jibril itu di surat Maryam 72 itu datang menemui Maryam, ibu Isa yang kalian iman sebagai nabi itu dalam bentuk manusia yang sempurna. Saya ulang sekali lagi, Jibril dengan Tuhan Anda itu Tuhan Anda kalah. Tuhan Anda tidak bisa berinkarnasi menjadi manusia, Jibril bisa berinkarnasi menjadi manusia. Di surat Maryam 72 untuk menemui Maryam, ibu Isa.
Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan Tuhan Anda itu maha kuasa, Jibril bukan maha kuasa. Tetapi Jibril bisa berinkarnasi menjadi manusia, Tuhan Anda tidak bisa. Lalu perbedaan Jibril dengan Tuhan Anda itu, Jibril itu tidak mau masuk ketika di dalam rumah orang itu ada lukis-lukisan. Lalu Tuhan Anda itu memerintahkan bahwasan lupa saya. Bentar. Perbedaan Tuhan Anda dengan Jibril itu begini. Jibril tidak akan mau masuk ke dalam rumah-rumah orang yang mempunyai lukis-lukisan, itu dia tidak masuk. Lalu Tuhan Anda itu perbedaannya dengan Jibril, dia memerintahkan Muhammad untuk memerintahkan kepada kalian untuk membunuh anjing-anjing. Nah, itu perbedaan antara Jibril dengan Tuhan Anda. Tetapi lebih hebat di sini adalah Jibril. Jibril itu bisa berinkarnasi menjadi manusia. Tuhan kami bisa berinkarnasi menjadi manusia. Berarti yang setara di sini, yang maha kuasa itu Jibril dengan Tuhan kami. Tuhan Anda tidak maha kuasa. Tuhan kami itu membuktikan kemahakuasaannya itu, maka dia bisa menjadi makhluk. Hebat kan Tuhan kami? Kenapa Bang Juma tidak bisa menjadi kambing? Ya, Bang Juma bukan maha kuasa. Bang Juma bukan absolut. Kenapa batu tidak akan bisa menjadi kambing? Batu bukanlah maha kuasa. Kenapa Tuhan bisa menjadi batu? Ya, dia maha kuasa. Kenapa Tuhan saya bisa menjadi api untuk menemui Musa? Dia maha kuasa. Kenapa Jibril itu bisa menjadi manusia? Ya, Jibril itu maha kuasa. Makanya dia bisa. Dia bisa merubah wujudnya menjadi manusia. Tuhan Anda bisa nggak? Ya, nggak bisa. Orang Tuhan Anda tidak maha kuasa kok. Bagaimana dia mau berinkarnasi? Ya, nggak bisa. Maka saya katakan tadi, derajat Tuhan Anda itu kalah dengan Jibril. Jibril itu bisa melakukan inkarnasi, tetapi Tuhan Anda tidak bisa. Kalau Anda bertanya bahwasan, jikalau memang Tuhan Anda bisa berinkarnasi menjadi manusia, lalu mayat Yesus itu, apakah kalian sebut Tuhan? Saya bertanya kepada Anda, ketika Jibril dalam konteks inkarnasi datang kepada Miriam, dia menjadi manusia yang sempurna. Apakah manusia Jibril itu dikatakan Jibril atau tidak? Silakan. Bang, bentar bang, saya ketawa dulu. Iya, baik. Sorry ya, saudara Meme. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, saudara Meme, Anda mengatakan Tuhan kami tidak bisa diukur. Camkan pernyataan saya ini. Tuhan Anda jangankan bisa diukur, dibunuh pun bisa. Ya? Apanya Tuhan Anda yang tidak bisa diukur? Nopnya bisa, kakinya bisa, tangannya bisa, kuburannya bisa, bajunya bisa, semua bisa diukur. Mohon maaf. Tuhan Anda itulah yang bisa diukur. Ajalnya pas 33 tahun. Bayinya dia netek di ibunya. 9 bulan dalam kandungan ibu. Tuhan Anda itu bisa diukur. Coba hidup sampai zaman sekarang, kubelikan sepatu ukuran 38 atau 48. Apapun itu di Tuhan Anda bisa diukur. Jangan katakan itu. Tuhan kami lah yang tidak bisa diukur. Makanya dikatakan laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Kayak mana Anda bisa kemudian mengukur Tuhan kami? Ayo, apanya yang Anda bisa ukur? Bisa. Apanya? Enggak bisa. Karena Tuhan kami itu meliputi segala apa yang ada. Anda nggak bisa. Kalau Tuhan Anda, ya mohon maaf, itu yang saya katakan tadi. Kemudian Anda lucu-lucuan mengatakan Jibril lebih hebat dari Allah. Jibril bisa menjelma menjadi manusia, Allah tidak. Saya katakan kalau itu menjadi ukuran, maka Jibril lebih hebat dari Tuhan Anda. Jibril bisa menjelma menjadi manusia, tapi tidak dibunuh manusia. Tuhan Anda menjelma menjadi manusia, tapi konyol, dijadikan tumbal oleh manusia. Kan begitu. Ketika Jibril menjadi manusia, tetap aja Jibril. Dia tidak berubah kemudian mengatakan bahwa saya adalah manusia, tidak. Dia Jibril dalam wujud manusia. Dia tetap Jibril dalam wujud manusia. Dia tidak mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa karena aku sudah menjadi manusia. Tadinya aku Jibril loh, tapi karena aku bukan lagi Jibril, aku manusia, aku tidak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Jibril bisa menjelma berubah kembali menjadi manusia
Dengan kuasa apa? Dengan kuasa Allah. Allah yang memberikan potensi kepada dia untuk melakukan itu. Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakiyan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril agar Maryam tidak takut, maka Allah merubah wujud Jibril menjadi manusia. Lalu dia mengatakan, "Wahai Maryam, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan akan terciptanya seorang manusia dari rahimmu, yaitu laki-laki yang suci." Selesai. Sedangkan Tuhan kami diterangkan di dalam Al-Quran jelas sekali. Tuhan kami itu sibuk mengurus makhluknya. Dia kemudian tidak memiliki kelelahan, tidak istirahat, dia mengurus makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Tuhan tidak bisa menjadi makhluk. Kenapa? Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa, maha mengurus makhluknya. Bayangkan ketika Tuhan menjadi makhluk, hidup di Israel, di penjara dia, di bawah tanah, di dalam goa dan seterusnya. Lalu siapa yang mengurus alam semesta bagian timur? Ufuk barat siapa yang ngurus? Tumbuh-tumbuhan siapa yang ngurus? Ikan di laut, di samudra luas siapa yang ngurus? Burung terbang siapa yang ngurus? Anak-anak yang lahir siapa yang ngurus? Semua kan Allah yang mengurusnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia yang mengurus makhluknya tanpa henti-hentinya. Sejak ia menciptakan makhluknya sampai nanti di hari kiamat, bahkan sampai selama-lamanya, Allah yang maha perkasa ini dengan keperkasaannya mengurus semua makhluknya. Lah Tuhan Anda tiba-tibanya keluar dari rahim. Mami nete. Ini Tuhannya meme bos kok kayak gini adanya. Lalu dia katakan Tuhan saya satu. Begitu jadi mayat. Oh, itu bukan Tuhan kami. Sorry ya. Tuhan kami nggak pernah mati. Yang jadi mayat itu manusia. Loh, tadi yang menjadi manusia ini kan Tuhan Anda. Inilah yang saya katakan, saudaraku. Konsep batil. Anda menzolimi diri Anda sendiri yang diberi akal oleh Allah, tetapi Anda kemudian tidak menggunakan akal itu. Ingat sekali lagi, Anda mengatakan bahwa Tuhan kami tidak bisa diukur. Dari aspek manapun, Tuhan Anda itu bisa diukur. Bisa diukur dan bisa dibunuh oleh manusia. Demikian. Oke, terima kasih paparannya sangat bagus sekali. Saya hanya ingin mengatakan bahwasan Jibril konkret tetapi Tuhan Anda tidak konkret. Itu perbedaan Tuhan Anda dengan Jibril. Jibril itu konkret. Jangan nangis, Meme. Jangan potong. Siapa ini? Jangan potong. Perbedaan Tuhan Anda dengan Jibril itu konkret, Tuhan Anda itu tidak konkret. Jibril itu kenapa konkret? Iya, dia bisa berinkarnasi menjadi manusia yang nyata, konkret. Di situ dia membuktikan kemakuasaannya. Tuhan Anda apa? Apa yang bisa dilakukannya? Tong kosong nyaring bunyi 0,0. Enggak ada. Tuhan Anda itu tidak bisa ngapa-ngapain. Apa yang dia bisa buktikan enggak ada. Itu hanya klaim dan sampai kapanpun tetap akan klaim. Dan sampai kapanpun Tuhan kalian itu akan terus bersembunyi. Berbeda dengan Jibril yang Anda imani. Seharusnya Anda itu menuhankan Jibril. Jibril itu maha kuasa. Bisa berubah menjadi manusia yang sempurna, konkret lagi. Sama seperti Tuhan kami ketika diklaim sebagai maha kuasa, konkret. Dia bisa berinkarnasi menjadi manusia, bisa beradaptasi dengan manusia secara langsung. Inilah bedanya Tuhan kami dengan Tuhan Anda. Tuhan kami adalah konkret yang nyata ketika dia mengklaim. Tuhan Anda itu nggak ada. Klaim kosong, saya katakan. Maka itu Bang Juma, tuhankanlah Jibril karena dia kuasa, jangan engkau menuhankan Tuhanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Juma mengatakan, mustahil Tuhan kami itu menjadi makhluk, sedangkan dia sibuk mengurusi makhluknya. Emang Tuhan itu babu apa? Tuhan itu bukan sopir mobil. Tuhan itu bukan security yang setiap hari memantau maling. Enggak. Tuhannya Bang Juma itu, nasib manusia, nasib alam semesta ini sudah dicatat di lautan mahfuz. Jadi kalau Bang Juma bilang Tuhan Anda itu setiap hari sibuk mengurusin makhluknya, enggak, itu Bang Juma salah.
Tuhan Anda itu seluruh nasib alam semesta ini sudah dicatat 5 tahun, 50 tahun sebelum diciptakan alam semesta. 50 tahun sebelum manusia dilahirkan itu sudah ditetapkan semua takdir-takdirnya. Jadi untuk apa lagi dia sibuk mengurusi lagi? Untuk apa lagi dia mengkonsepkan lagi? Nggak ada gunanya lagi. Sudah dikonsepkan semua. Anda menyamakan Tuhan Anda itu dengan supir mobil. Jadi Tuhan Anda itu tidak mungkin menjadi makhluk karena dia sibuk mengurusi makhluknya. Babu ya. Tuhan bukan babu, Bang Juma. Tuhan bukan security yang sibuk mengurus ataupun menjagai rumah bosnya. Enggak. Tuhan bukan supir angkut yang kau suruh sana sini untuk mengantar kamu kemana-mana. Enggak. Itulah perbedaan Tuhan kami dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda itu seperti babu, Tuhan kami enggak. Tuhan kami itu seluruh nasib manusia itu sudah dicatat. Jadi dia tinggal kaki pangku santai. Lalu di atas surga itu malaikat-malaikat ada yang menyanyi-nyanyi, ada yang menandu tahtanya, ada yang mengatakan haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Santai dia kaki pangku. Kenapa dia kaki pangku? Kenapa dia tidak lagi sibuk mengurusi makhluknya? Karena memang semuanya sudah dicatat. Kalau Tuhan Anda setiap hari hanya sibuk mengurusi makhluknya, itu babu namanya. Masa Tuhan Anda suruh untuk mengurusi Anda terus setiap hari? Kan, aduh, gimana ini? Tuhan dijadikan babu di sini, coba. Coba saya tanya kepada Bang Juma, definisinya pembantu ataupun babu itu apa sih? Bukankah itu disuruh-suruh sama orang? Coba jelaskan dulu. Definisi babu ataupun karyawan ataupun pembantu itu apa? Coba dijelaskan dulu. Iya, jadi yang dikatakan babu atau karyawan itu seirama dengan Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Itu mungkin Anda bisa mendefinisikan itu sebagai babu atau karyawan gitu ya. Yang saya maksud, yang Al-Quran maksud itu ketika diterangkan dirinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Tuhan itu tidak lemah, Tuhan itu tidak makhluk, tidak punya kekurangan, tidak tidur, tidak ngantuk, la ta'khudhu sinatu wala naum, ma fis samawati wa ma fil ar, lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Tahtanya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Bayangkan alam semesta Dia kuat. Ini ya, laksana saya mengurus perusahaan saya. Apakah saya harus turun bekerja? Tidak. Saya tinggal mengatur semuanya. Saya tinggal mengatur semuanya. Saya sudah sampaikan kepada semuanya. Makanya Allah menciptakan sesuai dengan kodratnya masing-masing, berjalan dengan fitrah, hukum alam. Itulah yang disebut Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala. Tidak sama seperti Tuhan Anda. Musim buah ara aja dia nggak tahu, berarti dia tidak bisa ngurus alam semesta ini. Ya, kiamat tidak ngerti tentang pengurusan alam semesta. Tuhan saya maha tahu, Tuhan saya maha mengetahui, maha melihat, maha. Mengurus artinya dia mengetahui semua aspek apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Mengurus maksudnya adalah pengetahuannya tentang apapun di luar dirinya itu dia sudah tamat, dia sudah pahami, dia sudah ngerti, dia sudah tahu. Meliputi pengetahuannya itu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Karena dia bukan makhluk,
maka dia melakukan apapun tidak pernah lemah, tidak pernah capek. Coba Anda, Tuhan Anda, pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Anda tahu, sehari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi alam semesta ini. Jadi semesta karena Tuhannya istirahat. Apakah Anda ingin mengatakan seperti itu? Sementara Tuhan kami, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ingat sekali lagi saudaraku. Bang, suaranya tadi hilang bang sedikit bang. Jadi kurang jelas abang ngomong apa. Suara Bang Juma tadi hilang. Bang Juma, suaranya hilang bang. Ya, Anda istilah Jibril utusan Allah. Dia datang membawa Al-Quran, istilah dengan izin Allah. Bang Juma itu tolong diulang bang, suara abang hilang agak lama. Iya. Oke, cek Udah. suara saya. Ada sekitar 3 menit hilang suara abang. Oh, 3 menit lama kali. Iya, lama. Jadi ketika saudara mengatakan Tuhankanlah malaikat Jibril, itu nggak mungkin. Kenapa? Malaikat Jibril itu hanyalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Dan memang Jibril itu adalah Roh Kudus. Andalah yang mempertuhankan Roh Kudus. Kami tidak. Jibril kami tidak tuhankan, karena dia hanya utusan Tuhan kami, yaitu Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian saya sudah menjelaskan Tuhan mengurus makhluknya. Apakah itu adalah babu? Tidak. Justru karena dia maha kuasa, maka semua aspek yang ada pada dirinya itu meliputi segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu maksudnya mengurus. Tidak ada sesuatu yang lepas dari untaian, lepas daripada penglihatan daripada Allah, pengetahuan daripada Allah. Tidak ada yang bisa lepas dari pengetahuan Allah. Semua di dalam kuasa Allah. Sedangkan ketika Anda berbicara tentang kuasa yang ada dalam kitab saudara, dikatakan bahwasanya pada hari ke-7 Tuhan istirahat. Hari ke-7, 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi alam semesta. Berarti alam semesta 1000 tahun lamanya Tuhannya tertidur, Tuhannya istirahat. Kalau Tuhan kami, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dia tidak pernah berhenti. Dia selalu mengintai ciptaannya, mengurus ciptaannya dan semuanya. Itu bukan babu, itu karena dia maha kuasa. Kalau Allah itu istirahat, berhenti menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi, istirahat dia, maka siapa yang kemudian menurunkan hujan? Siapa yang kemudian mengatur semua alam semesta ini? Siapa? Tidak ada yang bisa mengurus alam semesta ini, nggak ada. Satu. Ya, sekira sampai di sini ya, saudara Mebos, di dalam Roma 8:24 kita bekerja dan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan Anda bekerja sampai hari ini. Demikian, silakan. Oke, terima kasih. Paparan Bang Juma sangat bagus sekali. Dia mengatakan waktu Tuhan dengan waktu manusia itu berbeda. Itu dijelaskan di dalam perjanjian baru ya, yaitu di 2 Petrus 3-8. Jadi bagi Tuhan itu 1 hari, tetapi manusia itu 1000 tahun. Jadi ketika Yesus turun ke dunia 33 tahun, berarti kalau kita kalikan, berarti Yesus berada di bumi tidak sampai 1 menit. Apakah Tuhan meninggalkan tahtanya 1 menit? Apakah alam semesta ini akan kiamat? Tidak mungkin. Tuhan itu maha kuasa. Segala sesuatu itu sudah diatur oleh Tuhan kami. Semuanya sudah dirancang. Maka Tuhan kami mengatakan begini, rancanganku bukanlah rancanganmu. Artinya segala sesuatu itu sudah dirancang oleh Tuhan kami. Jadi kalau Tuhan kami sudah merancang segala sesuatu, mulai dari penciptaan sampai di hari kiamat, setelah dia merancang itu, lalu dia mau pergi kemana-mana, itu suka-suka dia. Makanya Tuhan kami itu disebut maha hadir.
Di dalam Yesaya menjelaskan Tuhan kami itu maha hadir. Yesaya mengatakan begini, Tuhan, aku menghadapkan wajahku ke utara, kamu ada di sana. Aku menghadapkan wajahku ke atas, kau di atas. Aku menghadapkan wajahku ke timur, kau ada di timur. Itulah yang disebut Tuhan maha hadir. Tuhan itu hadir di mana-mana. Tuhan itu bisa berbicara dengan manusia, berbicara dengan manusia yang sedang berada di Amerika, berbicara dengan manusia sedang berada di Eropa ataupun Arab. Dalam waktu yang bersamaan itu bisa. Jangan Bang Juma tafsirkan bahwasan ketika Tuhan berbicara dengan seseorang di Amerika, lalu berbicara dengan seorang di Indonesia ataupun di Arab, dalam waktu yang bersamaan itu Tuhan, Bang Juma mengatakan Tuhan itu ada 3 atau 4. Enggak. Itulah sama seperti Tuhan kami. Tuhan kami itu disebut maha. Itu kenapa? Dia bisa berada di mana-mana, dia bisa berbicara dengan siapapun dalam waktu yang bersamaan. Bisa. Makanya Tuhan kami disebut 3 pribadi dalam konteks kontribusi. Tuhan Anda tidak akan bisa berkontribusi karena Tuhan Anda tidak maha kuasa. Yang maha kuasa itu Jibril. Kalau Tuhan Anda itu maha kuasa, apa yang bisa sudah dilakukan Tuhan Anda yang disaksikan banyak orang? Tong kosong nyaring bunyi, Pak. Di sini kamu tidak akan bisa membuktikan apa-apa kepada saya ketika saya menuntut itu. Jadi ketika klaim-klaim kosong yang ada di dalam kitab Anda itu tidak akan bisa dibuktikan apa-apa. Tetapi kalau Anda mengatakan yang maha kuasa itu Jibril, ya saya setuju. Jibril itu bisa maha kuasa. Dia bisa menjadi manusia. Jadi seharusnya itu Anda tuhankan itu bukan Tuhan Anda tetapi Jibril. Masa setan bisa menjadi manusia? Setan bisa berubah wujud? Tuhan Anda tidak bisa. Di mana kemahakuasaannya? Lalu Anda mengatakan begini, Tuhan saya itu setiap hari sibuk mengurusi makhluknya. Sudah saya katakan tadi, itu babu itu. Tuhan itu segala sesuatu sudah dikonsepkan semua. Ketika Tuhan sedang berada di bumi untuk berbicara dengan nabi-nabinya, apakah alam semesta akan hancur? Enggak, sudah dikonsepkan. Tanpa dikonsepkan pun, Tuhan itu sudah bisa mengatakan hanya dengan mengatakan kun fayakun, selesai. Jadi janganlah pernah menyamakan Tuhan itu seperti babu yang setiap hari itu sibuk mengurusi. Jangan, beda itu. Manusia dengan Tuhan itu berbeda. Tuhan sudah mengkonsepkan segala sesuatu, tetapi manusia tidak. Manusia bisa mengkonsepkan cerita, tetapi tidak absolut. Tuhan itu absolut. Ketika dia mengkonsepkan segala sesuatu itu absolut. Maka di dalam hadis menjelaskan, manusia sebelum diciptakan itu 50 tahun itu sudah dikonsepkan, sudah ditentukan takdirnya. Alam semesta itu belum diciptakan, 50 tahun itu sudah ditentukan nasibnya. Sudah. Maka itu Bang Juma, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwasan, jangan pernah mengukur kemahakuasaan Tuhan Bang Juma ya. Saya tidak mengatakan Tuhan saya ya. Karena Bang Juma tidak akan bisa mengukur kemahakuasaan Tuhan saya, karena Tuhan saya bisa membuktikan secara langsung kepada ciptaannya. Jadi Bang Juma tidak akan bisa mengukur kemahakuasaan Tuhan saya, tetapi Bang Juma jangan pernah mengukur kemahakuasaan Tuhan Bang Juma dengan mengatakan mustahil Tuhan itu akan menjadi makhluk. Ya, mustahil bagi Bang Juma tetapi tidak untuk Tuhan. Ya benar, karena Tuhan Anda bisa menjadi makhluk dalam konteks hari penghakiman. Jadi jangan mengukur Tuhan Anda. Tuhan Anda bisa menjadi makhluk kok. Di konteks hari penghakiman nanti dia bisa menjadi makhluk. Sekali ingin mengatakan kepada Anda bahwa jangan pernah mengukur kemahakuasaan Tuhan dengan menggunakan kemampuan akal dan logika manusia berpikir, karena manusia bukan absolut tetapi Tuhan absolut. Manusia tidak akan bisa menjadi monyet tetapi Tuhan bisa menjadi manusia. Kenapa? Karena manusia bukan maha kuasa tetapi Tuhan maha kuasa. Tuhan kami adalah Tuhan yang maha kuasa, bisa menjadi manusia, bisa menjadi awan, bisa menjadi api untuk mendekatkan dirinya kepada makhluknya. Tetapi Tuhan Anda tidak bisa. Tuhan Anda klaim kosong, tidak akan bisa membuktikan apa-apa, maka Tuhan akanlah Jibril sebagai Tuhan karena dia bisa berinkarnasi menjadi manusia. Silakan Bang Juma. Cek, suara saya kedengaran? Cek, Bagus bang, cek, bagus, cek, bagus, cek, bagus bang, bagus bang. Kedengaran. cek. Oke, Kedengaran. oke, Kedengaran baik. Gurunda. Jadi, oke. Jadi, saudara bos, Al-Quran mengatakan Al-Qayyum. Al-Qayyum itu akar katanya adalah kama yakumu, artinya
selamanya dia itu dalam keadaan bangun, berdiri, bangkit, dia tidak pernah tidur. Dia tidak pernah latih. Kemudian katakan bahwasanya akama yukimu, artinya Tuhan itu selamanya mendirikan kehidupan yang ada di atas alam semesta. Kawama yukawimu, meluruskan, menegakkan, membetulkan, istiqamah, menetapkan konsisten. Tuhan itu tidak pernah mencari mayat. Tuhan kami itu tidak pernah tertidur, tidak pernah istirahat. Tuhan kami itu terus menerus mengatur apa yang kemudian menjadi ketetapannya. Tuhan kami itu seperti itu. Jadi Tuhan kami tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Nah, sedangkan kitab saudara jelas sekali dikatakan, coba Anda dengarkan saya. Dengarkan saya. Di dalam Roma 8:28, dan Tuhan turut bekerja. Putus-putus, Gurunda. Cek suara saya kedengaran? Mohon maaf. Putus-putus, Gurunda. Mohon maaf. Iya, masih putus-putus, Bang. Masih putus-putus, Bang. Jaringannya merah. Oke. Cek. Oke, siap. Mantap. Oke. Baik. Coba Anda terangkan ke saya apa yang tulis dalam Roma 8 bahwa Masih, Bang. Masih juga, Bang. Sorry, Bang. Maaf, Bang. Masih gitu juga, Masih Bang. putus, Gurunda. Masih putus, putus. Ya Allah, ya Rabbi. Aduh. Jaringannya putus-putus merah. Jaringannya. Masya Allah. Cek. Ya, mantap, Nah, ini. mantap. Ya, Bagus. ya, siap. Bagus. Lanjut, Gurunda. Oke, jadi saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwa hakikat Tuhan itu yang namanya Khalik itu sudah pasti dia terjaga. Maksud daripada mengurus itu dia terjaga, dia mengetahui, dia mendengarkan, dia melihat segala aspek dari ciptaannya. Nah, saya minta Anda menjelaskan Roma 8:28. Di situ diterangkan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Coba, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Bagaimana Anda menarasikan Tuhan Anda yang turut bekerja? Turut bekerja dalam segala sesuatu. Ingat, dalam segala sesuatu Tuhan Anda turut bekerja. Itu diterangkan di dalam Roma 8 nomor 28. Nah, ketika saudara mengatakan bahwasanya Anda tuhankan aja Jibril. Nah, inilah yang saya katakan Anda itu menggelikan. Jibril itu utusan Tuhan kami. Anda mengatakan klaim dan klaim. Namanya Tuhan harus begitu. Kan sudah kuterangkan sama saudara. Laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa. Sehingga apa yang Anda lihat itu adalah karya Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya melalui makhluknya. Anda ketika ditanya apakah Yesus itu adalah Tuhan Anda, pada saat dia membangkitkan orang mati, ya itu adalah Tuhan. Siapa yang melihat aku? Siapa yang melihat aku? Dia melihat Bapa. Ketika dia menjadi mayat, apakah dia juga Bapa? Anda mengatakan tidak. Jadi gimana tuh? Ya. Oke, sorry. Silakan diambil dulu Dinda yang lain. Saya ada tamu ini. Bentar ya. Udah ya. Oke, cek. Diambil alih dulu sebentar. Saya ada tamu barang 10 menit. Ya. Silakan. Oke. Aku dikit ya. Ustadz Alif izin dikit. Loh, itu tadi tolong dijawab ya, Meme. Apakah ketika Yesus mati itu adalah wujud dari Bapa yang mati? Itu pertanyaan belum dijawab ya dari tadi. Dan kedua gini loh, kalau kamu menghubungkan Tuhan yang disembah, apa yang dituhankan oleh nabi-nabi terdahulu ya, misalnya Musa ya. Nah, coba kamu cari ya data di Bible atau di Perjanjian Lama itu bahwa Tuhan akan inkarnasi menjadi manusia Yesus.
Kalau ada itu ya barulah kita percaya bahwa Tuhan atau Yahweh atau Hasem atau YHWH apa ya? Ya Allah ya Rabbi. Itu ya namanya Tuhannya Musa yang inkarnasi menjadi manusia Yesus. Kalau ada datanya ya bolehlah kamu sampaikan, bolehlah kamu mengklaim bahwa yang disembah Musa itu pula yang kau tuhankan ya. Teman-teman Kristen kalau ada itu. Tetapi selama saya membaca tuh kayaknya nggak ada ya. Silakan Meme. Aku yang lain ya. Silakan. Jadi maksudmu itu setiap konsep Tuhan itu harus dinubuatkan gitu? Enggak, itu dulu tadi jawab pertanyaan Gurunda. Iya, pertanyaan kamu itu Rama, jangan kau potong dulu. Pertanyaan kamu itu kamu menuntut bahwasan setiap konsep Tuhan itu harus dinubuatkan. Itu salah besar. Tuhan mengatakan bahwasan rancanganku bukan rancanganmu. Artinya seluruh rahasia yang ada di dalam diri Tuhan itu semuanya tidak akan mungkin disampaikan. Maka Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwasan masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kamu, tetapi untuk saat ini kamu belum dapat untuk menanggungnya. Artinya seluruh rahasia Tuhan itu tidak akan mungkin disampaikan. Kan kamu mengimani. Yang kamu tuntut di sini adalah jangan potong. Kalau dialog sportif. Oke. Berarti yang kamu tuntut di sini adalah konsep Tuhan itu harus dinubuatkan. Ini konyol ini enggak? Mana mungkin konsep Tuhan itu harus dinubuatkan? Saya tanya kepada kamu, konsep perancangan alam semesta di dalam Al-Quran itu, Al-Quran kamu itu apa? Silakan dilanjut Ustadz Alif mungkin. Ustadz Alif. Itu suaranya Meme menghilang. Oh, Dia lagi jaringannya ngomong lagi. itu. Oh, turun dia. Mental kayaknya, mental. Kan? Ya masalahnya gini loh. Dia selalu mengklaim bahwa Tuhan itu inkarnasi. Tapi data di Bible tidak ada. Tidak ada yang pernah kami baca bahwa Tuhan di perjanjian lama itu inkarnasi menjadi manusia Yesus. Nggak ada. Mental, Makanya kalau ada mental bukan kabur, mental dia mental. Ntar juga naik. Mental itu mental. Nggak kabur, Ya. mental. Nggak ada datanya itu di perjanjian lama, di perjanjian dimanapun nggak ada datanya ya. Misalnya kamu mengimani sesuatu ya, teman-teman Kristen ya yang menyimak ya, kamu mengimani sesuatu berdasarkan doktrin bapak-bapak gereja, ya, konsep inkarnasi, konsep Yesus itu ada ilahinya, 100% manusia, 100% ilahi itu nggak ada di Bible, itu adalah hasil konsili bapak-bapak gereja gitu loh. Makanya kalau kita minta sampai kiamat pun kalau nggak ada nemukan, ya kita uji aja dari mana keyakinanmu, gimana kamu cara menjawabnya gitu loh. Sesuatu yang tidak ada data atau dalil di Biblemu itu kau mengada-ngadakan. Artinya kamu apa? Kamu berupaya menuhankan manusia gitu loh. Mana dia? Kesempatan ya, Gurunda rehat, ada tamu, kabur dia. Si Meme memang begitu ya, dari semenjak zaman Zoom begini orangnya nih, ngeyel. Kembali nyimak habis Mana waktu Bu? asar. Kok Nggak ada dia, Ustaz. Turun. Waduh, Meme bos turun. Sempatan kabur. Gurunda kan Beres. lagi ada tamu, Ustaz. Dia izin ada tamu 10 menit. Si Kucluk kabur. Iya, Iya, tapi iya. parah ya dia ya Bun ya. Parah banget. Ya. Emang parah dia ketika di Zoom juga gini orangnya. Ngeyel nggak jelas. Enggak, tadi lucu sih sebenarnya, saya bukan mau mengganggu diskusi karena kan tadi Gurunda juga kan enggak buka hadisnya, dia bilang enggak mau
bisa saya dengar, makanya saya naik itu. Ketika dia bawa hadis yang ketiga itu Allah, ya Allah itu orang Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar gitu kan sedang berdua, ya Allah lah yang menemaninya. Makanya di dalam keterangan kan la tahzan innallaha ma'ana, engkau jangan takut karena Allah bersama kita gitu. Kenapa jadi konsep ada 3 Tuhan kan? Aduh, senang sekali melintir yang nggak substansi kayak gitu. Beda konteks, beda pembahasan. Nah itu maksud saya. Ya kalau diskusi mau dilanjut lah. Saya juga nggak pernah berani motong-motong. Nah ini ada Memang Pak Dragon. dia- Pak Dragon monitor nggak nih? Tadi Memang dia Pak nggak jelas. Dragon Nggak menarik jelas juga. dia, Ustaz. Ya, lanjut Pak Dragon, silakan. Pak Naga. Pak Dragon itu kan naga. Silakan Pak Dragon. Pak Dragon ini dari Sabah ini. Dari Sabang sampai Merauke. Sabah. Jangan-jangan dia nanti yang berperang di surganya ya, perang naga. Enggak ya Bang ya? Enggak, ada hal yang menarik tadi ketika kalau Pak Dragon ini kan bilang dia ya termasuk dari yang tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan gitu. Nah itu menarik. Oh. Cuma tadi pengen lanjut diskusinya, cuman beliau lagi ada tamu tadi. Bos ya Ustadz Alif ya, suaranya beda sih. Lanjut Gimana? aja Bang Dragon, silakan. Buka mic-nya. Kalau Bang Dragon ini Kristen atau Islam ini? Bang? Kristen. Oh Kristen. Iya. Bang Dragon. Silakan. Mana Bang Dragon? Lagi Pancing aja dulu, Bang dipancing. Dragon. Dipancing aja dulu Bunda. Ya, Aku iya. boleh menyampaikan sesuatu nggak? Nih. Iya, pancing boleh, aja. boleh, Aku silakan. pancing. Silakan. Layar saya bisa diperbesarin sebentar nggak izin nih, Guru nih. Izin Bunda. Bunda host. Hostnya jauh itu kayaknya. Bunda host. Jauh dari perangkat ini. Lagi sholat mungkin ya, sholat asar. Oke, nanti aja deh. Ya itu Ustaz, dari mana mereka itu ambil konsep Tuhan inkarnasi? Ketika aku baca di di Bible Perjanjian Lama, Perjanjian Baru nggak ada tuh sebut inkarnasi. Itu mirip Nggak pernah, ajaran cuma- agama ini ya, agama Buddha ya, agama Hindu. Mirip pagan itu Krishna. Bang. Inkarnasi itu kan inkarne kan dari Yunani kan. Konsep Yunani itu kan banyak yang Tuhan-Tuhan dewa-dewa yang seperti itu. Inkarne, iya. Konsepnya Iya, pagan ya Bun. Jadi Pagan, Tuhan itu harus ada wujudnya, harus bisa dipegang, bisa dilihat. Nah. Dibikin miniaturnya. Ini Pak Dragon udah punya miniatur yang model terbaru belum ya? Bahkan di India sana kan sapi. Ya, itu diyakini bahwa itu inkarnasi dewa apalah itu ya, yang menjadi sapi. Hanya kalau kemarin kita ada kurban itu, waduh, katanya dewanya yang di ini. Mereka itu lucu-lucu ya. Jadi sesuatu yang mereka imani itu nggak ada di Bible loh. Semua ya, hampir semua. Misalnya Yesus itu ada keilahiannya, itu kan konsili Nikea. Konsili Konstantinopel, baru dimasukkanlah si Roh Kudus, jadilah konsep Trinitas. Kalau Efesus itu bundanya Yesus yang dijadikan ini ya bunda Tuhan ya. Theotokos itu ya. Bagian dari Tuhan, karena dia bunda Tuhan, mamanya Tuhan. Tapi setelah konsili Konstantinopel tuh baru dimasukkan ini ya Ustadz ya. Yonatan Nandar, dimasukkan Roh Kudus ya, menjadi bagian ketiga dari Trinitas. Kalau nggak salah ya Bang ya. Nah itu. Karena gini, di dalam Torah sendiri nggak ada Roh Kudus Tuhan itu, nggak pernah. Di dalam Sema itu sangat jelas loh. Semanya Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom, assalamualaikum. Salam. Aduh, ini Selamat aliran sore. ini aliran loncat-loncat ini. Aliran loncat-loncat. Alif, Gelapkanlah. Malas ini. Alif, Gelapkanlah. Alif, saya ingin teruskan di pembicaraan dialog kamu dengan JP Sambiring bahwa
Al-Quran itu bukan wahyu. Di mana saya bilang Al-Quran bukan wahyu? Masuk-masuk kok itu. Cuma Karena kau ya. begini, analoginya begini dari perdebatan kalian. Kalau ayat yang diturunkan kepada Nabi Isa berbahasa Ibrani, lalu diteruskan itu kepada Nabi Siap-siap Muhammad, ketampol ini. kok bisa berbahasa Arab gitu loh. Ini kan, ini bentuknya wahyu atau apa yang diwahyukan kepada Muhammad? Pak, terangkan sebelum lanjut. Aku kasih tahu. Pak, terangkan sebelum lanjut gini. Sebelum kamu berkomentar, baca dulu 1 Korintus 4:10. Lanjut, Ustadz. Bagaimana Lanjut, bisa terangkan. bagaimana bisa wahyu berbahasa Ibrani kepada Isa, tapi ketika kepada Muhammad ditulis di dalam Al-Quran berbahasa Arab. Aja deh. Ini artinya ada translate-nya. Gini terangkan. Sekarang Yesus itu berbahasa apa menurut Anda? Ya kamu yang sering membahas bahasanya. Loh, gua nanya, jangan lari ke yang lain. Gua tanya Yesus ngomong bahasa apa? Kan kamu sering membahas bahasanya Gak Yesus. usah kemana-mana, dijawab aja. Yesus bahasa apa? Bahasa Indonesia kah? Bahasa Batak kah? Bahasa Sunda kah? Bahasa Jawa? Kalau bahasa religinya bahasa Ibrani, bahasa seharinya Aram. Lah terus kenapa Biblosmu itu berbahasa Yunani? Kenapa di dalam Matius, kenapa di dalam Markus, kenapa di dalam Lukas, kenapa di dalam Yohanes Yesus berbahasa Yunani? Padahal Yesus tidak mampu, tidak becus berbahasa Yunani. Oke, begini. Disinilah perbedaan yang disebut kitab kami dan wahyu kalian. Loh, Kalau kami sudah jelas, kalian kan sudah sering mendengarkan di dalam dialog-dialog bahwa Alkitab kami itu konsep wahyunya bukan seperti kalian. Alkitab kami itu adalah sebuah tulisan yang bagaimana kisah tentang Yesus itu ditulis oleh para murid-muridnya dengan lihatnya bahasa nasional yang zaman itu disebut dengan Helenisme. Yaitu bahasa yang modern adalah bahasa Yunani. Untuk apa? Untuk menemukan gaya bahasa modern dalam memahami kisah-kisah itu secara lebih profesional. Itu itu pertama. Yang kedua, dan mereka ini kan murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam pengembangan kekristenan itu kan bukan lagi fokus di Yerusalem. Kalaupun pusatnya di Yerusalem, mereka itu udah banyak fokus di daerah-daerah Asia Kecil, termasuk di Turki, perbatasannya ke Yunani, ke Eropa. No, everyday. Itu. Makan mah. I talking I makan ini macam. But I talking. Oh yes. Di mute dulu Pak Yes, Dragon. I can. Yes, I can. Begitu. Nah sekarang saya tanya berarti Alkitab kamu. sebentar. Kenapa di dalam Matius 27 ayat ke-46 di situ berbahasa Ibrani Yesus ngomong Eli Eli lama sabachthani. Mau Anda lihat di dalam terjemahan maupun Anda lihat di dalam Greek Koine itu tulisannya sama, Eli Eli lama sabachthani. Kenapa tulisan-tulisan yang lain di dalam Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ucapan Yesus dalam bahasa Yunani? Sementara Yesus tidak mampu dan tidak bisa bahasa Yunani. Berarti di sini ada sebuah Berarti apa yang saya jelaskan? Iya, makanya saya tanya. Berarti di sini ada sebuah interpretasi, ada sebuah penerjemahan dari bahasa Yesus ke dalam bahasa paganisme, yaitu bahasa Yunani. Salah. Loh, kenapa salah? Salahnya di mana? Di dalam Anda baca di dalam Matius 27 ayat ke-46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Berarti tadi kamu nggak mendengar apa yang saya jabarkan, bahwa di dalam zamannya Yesus, kalau dia saat masih ada di dunia, saat hidup waktu itu,
Dia bahasa religinya itu Ibrani, bahasa sehari-harinya Aram, dan bahasa nasional adalah bahasa Yunani. Bahasa yang Sekarang sangat terkenal. Sekarang sebutkan. Dengar, biar kamu paham. Biar Dengar, Anda juga paham. Coba Anda baca Matius 27. Coba Anda baca Matius 27 ayat ke-46. Udah, kan kamu udah bacakan Eli. Loh, iya, di sini loh bahasa Ibrani, Eli lama sabaktani. Yesus dengan suara nyaring, Eli lama sabaktani. Nah, kenapa yang berbahasa Ibrani dan bahasa Aramaik itu hanya di dalam Matius 27:46? Anda lihat di dalam Greek Koine maupun di dalam bahasa yang manapun, terutama bahasa Greek Koine yang dipercaya oleh umat Kristen sebagai bahasa asli dalam Perjanjian Baru. Itu tulisannya Eli lama sabaktani. Kenapa lalu kemudian tulisan-tulisan ayat-ayat yang lain itu diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, sementara Yesus tidak mampu dan tidak bisa bahasa Yunani? Sebutkan satu ayat saja kalau Yesus mampu berbahasa Yunani. Coba Anda sebutkan, cari dulu. Logikanya gini dulu, saya meluruskan logika kamu dulu, biar kamu paham penulisan Alkitab kami. Jadi kamu nggak memahaminya dengan berdasarkan pemikiran kamu. Matius 27 ayat ke-4-6, baca baik-baik. Ya, di sini dikatakan begini, kira-kira jam 3 sore berserulah Yesus. Yang ngomong kira-kira jam 3 sore berserulah Yesus dengan suara yang nyaring ini kan si pengarang Matius kan. Kemudian Yesus mengatakan Eli lama sabaktani. Pertanyaan saya, kenapa yang ditulis berbahasa Ibrani itu hanya Matius 27 ayat 46, sementara ucapan Yesus yang lain banyak di ayat-ayat yang lain? Paham nggak maksud saya sampai di sini? Paham. Anda paham atau tidak? Paham. Anda paham atau tidak? Gini loh, paham. Matius 27:46, ketika si Matius, pengarang Injil Matius, mengisahkan perkataan Yesus, itu berbahasa Ibrani, Eli lama sabaktani. Oke. Kenapa yang sebentar dulu. Kenapa yang berbahasa Yesus asli ini berbahasa Ibrani hanya di dalam Matius 27 ayat ke-46? Kalau Anda lihat di dalam Greek Koine, Eli lama sabaktani, ucapan Yesus tetap di dalam bahasanya Yesus. Lantas kenapa di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes di ayat-ayat yang lain dimanipulasi berbahasa Yunani, sementara Yesus tidak bisa bahasa Yunani? Sekarang tunjukkan ayatnya. Sebentar, jangan dipotong dulu. Sekarang tunjukkan ayatnya Yesus berbahasa Yunani. Kalau Yesus berbahasa Ibrani, saya bisa dan mampu menunjukkan kalau Yesus berbahasa Ibrani. Sekarang tunjukkan Yesus berbahasa Yunani. Dasarnya di mana? Kalau Anda mengatakan bahasa nasional, bahasa preketek dan prokotok, itu asumsi, hoax. Sekarang tunjukkan ayatnya, di mana Yesus berbahasa Yunani. Nah, sekarang gini. Ya. Kalau kamu tunjukkan tanya, ayatnya. Kalau yang satu dulu dong, yang pertama dulu saya mau kasih tahu dulu. Yang pertama kan kamu tanya, kenapa di dalam Lukas 27 itu berbahasa Ibrani, kan begitu. Ya. Jadi Lukas itu menulis itu ada kalimat-kalimat yang harus dia jaga sebagai bahasa yang sangat kalau mungkin sekarang itu sangat dihormati. Kalimat itu di dalam ungkapan Yesus yang memang ini adalah nubuatan yang menjadi sebuah bahasa religi yang sangat dikagumi di dalam ungkapan Yesus. Makanya itu dibuat, sebab makna Eli ini punya makna khusus dari semua perkataan Yesus, khusus di akhir-akhir kematiannya. Itu punya nilai tertinggi. Nah, sampai di sini kamu paham ya? Terserah kamu bisa terima atau tidak. Jadi itu dibuat oleh Lukas, sementara Lukas ini kan dominan dia ke Yunani. Tapi untuk bahasa ini, itu bahasa yang sangat seremonial agama sekali. Baik itu di dalam dari kitab Mazmur yang dikutip dari sana. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan saya sudah bilang, yang menulis Alkitab kami ini bukan ditulis pada zaman Yesus ada. Itu setelah beberapa tahun berikutnya murid-murid Yesus sudah
sudah berdiaspora ke daerah lain, dan mereka dalam memberitakan Injil itu sudah dengan gaya bahasa nasional. Karena mereka udah ke Samaria, ke Yudea, ke Turki, ke Yunani, ke Roma, ke Eropa. Itu mereka memakai bahasa Yunani sebagai bahasa persatuan dunia untuk bisa disampaikan kepada orang-orang tertentu. Sehingga semua orang paham apa inti daripada ajaran Yesus itu. Itu makanya penulisan Alkitab kami bahasa Yunani. Karena berita Injil ini memang Evangelion ini harus dibawa ke seluruh dunia. Itu maksud dan tujuannya. Kalau mereka pakai bahasa Ibrani, nggak akan pernah bisa sampai ajaran Yesus ke seluruh dunia. Orang Ibrani itu hanya di internal Israel. Tapi kalau Yunani, wow, itu bahasa dunia, sama seperti bahasa Inggris sekarang. Kalau kita mau kemana-mana pakai bahasa Inggris, gitu loh. Nah, yang saya mau katakan, apa yang disebutkan oleh Ali dengan Jackie Sembiring, mengapa wahyu kepada Isa itu berbahasa Ibrani di dalam saat dia di masa Isa itu di Israel berbahasa Ibrani, lalu wahyu yang sama yang diberikan kepada Isa itu berbahasa Ibrani, kok malah berbahasa Arab? Wahyu lagi, kecuali kalau catatan, kalau keterangan ayat-ayat tulisan-tulisan. Ini wahyu loh, wahyu itu tahu nggak wahyu? Itu bukan berdasarkan sebuah penemuan manusia. Kalian kan menyebutkan wahyu itu kan sesuatu yang datang dari Allah. Enggak, kamu juga tadi panjang. Jadi mengapa, jawab ini Alif dan jawab ini Jonathan, mengapa wahyu kepada Isa berbahasa Ibrani, tetapi datang kepada Muhammad, wahyu Isa ini kepada Muhammad malah berbahasa Arab? Ini wahyu atau catatan ini? Silakan jawab. Sebetulnya logika Anda itu membuktikan bahwa Alkitab itu memang palsu ya. Karena ternyata Yesus itu tidak pernah bisa bahasa Yunani. Makanya saya tantang orang Kristen di seluruh dunia, tunjukkan ayat Alkitab dari Matius sampai kitab Wahyu kalau Yesus mampu berbahasa Yunani. Tidak ada. Yesus itu berbahasa Ibrani. Namun sekonyong-konyong para pengarang Alkitab ini kemudian mereka merubah ya firman Tuhan yang harusnya berbahasa Ibrani jadi bahasa paganisme Yunani. Saya tunjukkan dasarnya ini ya, saudara-saudara yang terkasih, tafsir Perjanjian Baru. Ini karya orang Katolik ya, jadi kita sumbernya dari mereka nih. Penerbit PT Canisius, anggota Seks sama Penerbit Katolik Indonesia. Kita lihat di halaman pertama awal-awal ya. Nih, Pak terangkan ya, Alkitab Anda itu palsu, Pak. Nih ya, ini yang Injil Matius. Halaman, mana halamannya? Halaman 19 teman-teman ya. Bisa diorder, ini di online banyak kok. Nah, Injil menurut Matius. Ternyata penulis Matius ini tidak jelas. Coba ini ya. Ini yang saya sudah underline. Akan tetapi kebanyakan ahli sepakat ya bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Jadi yang mengarang Injil Matius, nama Matius sendiri itu bukan pengarang loh. Jadi tidak jelas Injil Matius itu siapa yang ngarang. Nah, di halaman 165 saya tunjukkan kepada Anda, Pak terangkan. Jadi logika Anda itu sebetulnya menabok Alkitab Anda sendiri. Nah, nanti masalah Al-Quran Ustadz Wafi ya, Ustadz Alif ya yang bahas ya. Saya tunjukkan sedikit datanya. Nih, Injil menurut Markus halaman 165. Ini data dari kekristenan. Jangan lagi memfitnah saya membawa buku-buku bidat ya, bukan. Ini buku orang Katolik. Bisa dilihat teman-teman, tafsir Perjanjian Baru. Tadi penerbitnya sudah saya perlihatkan. Perhatikan diksi per diksi, kalimat per kalimat. Injil menurut Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya. Tidak kita ketahui. Yang namanya tidak kita ketahui, saudara, kalau di dalam Islam itu selevel dengan hadis mardud, hadis tertolak yang sanadnya terputus, yang tidak ada mata rantainya. Nah, jadi tidak jelas nih. Yang nulis gospel sendiri itu tidak jelas. Nama Yohanes, nama Markus, nama Lukas itu adalah karangan bapak-bapak gereja. Ini yang ngomong bukan saya.
ini Kristen sendiri ya, itu tidak kita ketahui. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa itu yang paling berkesan ditulis dalam bahasa Ibrani, loh, yang paling berkesan yang diakui oleh orang Yahudi maupun oleh Yesus itu tentang hukum yang utama. Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Nah, kalau kita lihat Markus 12, nah, sebentar ya. Ini Markus 12 ayat 29. Ternyata ini tidak tertulis dalam bahasa Ibrani, tetapi tertulis dalam bahasa Yunani. Saya baca ya ayatnya ya. Di sini tertulis avec rite ho Yesus hoti proteestin aku Israel kurios hoteos hemon kurios estin. Kalau dalam bahasa Ibraninya di sini Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Tapi kenapa? Justru yang paling berkesan itu harusnya ini. Yesus tidak pernah mengatakan aku Yisrael kurios hoteos humon hurios hestin. Tidak. Yesus jelas mengatakan di dalam bahasa Ibrani Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai Israel, kepanjangan. Tuhan kita. Kepanjangan. Sebentar. Oke. Tuhan kita. Aduh, ya, saya jawab dulu. Lagi 10 detik. Ya, di sini tertulis bahasa Yunani, sementara Yesus berbahasa Ibrani. Gitu ya. Sementara Matius 27:46, Eli Eli lama sabaktani ditulis begitu. Kan ngawur ini. Anda saja tidak mampu menunjukkan di mana ayatnya Yesus berbahasa Yunani. Berisik, terangkan. Marah Pak, jangan marah, itu Berisik, dilempar-lempar itu. Lempar panci ya? Berisik Kan digebuki sama istrinya kali. Silakan Pak, terangkan, ditanggapi. Pak, terangkan. Pak, terangkan, jangan gelap. Silakan. Pak, terangkan, tolong diterangkan. Aduh, dia kenapa ini? Mungkin dia tadi terangkannya pakai bahasa drum band kayaknya, pakai pasukan khusus. Nggak, kayaknya dia belum bersih-bersih, belum cuci piring, masuk debat. Ini marah istrinya. Nah, nih. Lanjut. Gini, saya kasih tahu sama kamu ya, kitab saya ya. Besarkan dulu saya. Nih, Mantap, pakai data dia. nih supaya kamu Ajar tahu bang, ya. ajar bang, terangkan. Ya, besarkan host. Besarkan dulu. Besarkan host. Nah, biar kamu tahu ya data-data saya. Host, besarkan host. Iya, sip. Jadi biar kamu tahu interlinear bibir yang sudah tercatat di sini. Jangan modal congor doang. Dan itu ada itunya, paralelnya supaya kamu tahu. Nah, lihat nih. Blokir, besarin dulu, jangan pura-pura lo blokir. Host, besarkan host, besarkan. Bunda host, besari. Bunda host. Jadi biar kamu tahu bahwa kalau kami pun disebut dengan ada parallel New Testament in Greek in English, itu kami sedang membawa kabar Injil Evangelion ini ke seluruh dunia. Supaya kamu tahu. Makanya kami jadi orang yang ilmiah, nggak langsung bahasa Arab ke Indonesia, enggak. Kalian kan bahasa Arab langsung ke Indonesia, kami tidak. Loh, cuman gitu Kami aja Pak. dulu. Cuman begitu doang. Dibuka isinya Pak, biar tahu kami Pak. Iya, artinya biar saya udah buka data-datanya, ilmunya aja saya sampaikan sama kalian. Jelasin semuanya, biar Jadi begini. jelas, dipahami nih kita ini. Itu kayak buku fisika anak saya itu Pak, warnanya tadi. Iya, jadi host ini nggak mau besar sih tadi, jadi seolah-olah saya berpura-pura nih. Nah, jadi saya mau katakan sama Anda bahwa Anda hanya bisa membaca seperti kalian diajarin membaca bahasa Arab, tetapi tidak tahu lan maknanya. Nah, kami itu diajarin bukan tahu membacanya, tapi kami diajarin
tahu lan maknanya. Orang Jawa, saya kutip bahasa Jawa. Lan Maaf Pak, maknanya, tahu terangkan maksudnya datanya lan sambil maknanya. diliatin aja Pak. Jadi bicaranya sambil datanya dibuka gitu, bukan cuma covernya. Kalau buka Iya. covernya sih sama aja kayak kita cuma ngebuka laptop Jadi, gitu, tapi nggak ada oke. isinya. Oke. Silakan Pak. Ya, jadi oke. Jadi kalau saya buka semua ini data-data dari Interlinear Bible sampai kepada John Dervan Parallel New Testament, itu harus kami kolaborasikan dalam bagaimana mengartikan setiap kalimat itu, baik di dalam perjanjian lama bentuk Hebrew-nya, perjanjian baru dalam bentuk Greek-nya. Itu ada jelas pengertiannya dan kode-kodenya itu sama, nanti mengartikannya itu detail sampai Diliatin Pak, kepada diliatin sintak. Pak. Mohon Itu maaf Pak, ada. diliatin datanya gitu Oke. loh Pak. Tapi nggak diperbesar dulu saya lah. Sementara Perbesar Bunda dulu Hosnya nggak saya. tahu nih, mungkin belum bisa besarin. Tapi tadi kelihatan kok Pak, Bapak buka datanya. Iya. Jadi Biar kita paham Pak, kan enak tuh pakai data Pak. Iya. Oke, saya kasih tahu dulu ya salah satu contohnya supaya kalian melihat nomor-nomor kode yang harus kalian pelajari saat membandingkan dari bahasa Ibrani ke Yunani. Contohnya ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Sebentar ya. Bunda blokir. Bunda Hesti, dibesarin dong Bun layarnya Pak, terangkan Bun. Nah, kalau ini kayaknya Mas Nandar punya juga ya, Bang Nandar ya. Mungkin Bang Nandar bisa bukain juga kayaknya nih. Bang Nandar. Ya, jadi kalau di Genesisnya contohnya kamu nanti akan melihat itu bentuk-bentuk penggunaan kalimatnya itu dijelaskan, diterangkan, ada catatan kecilnya lengkap. Ya. Ada originalnya. Nah, ini ada originalnya. Tapi di sampingnya itu ada keterangan kecilnya lebih jelas lagi. Untuk supaya kalian memahami. Untuk kita lebih memahami lah. Sama juga di bagian yang lainnya. Dan ketika kita masuk ke sini, maka kita pun introduksinya untuk kita pahami. Entar dulu. Ini mau ngebahas apa lah Pak, terangkan ini. Bingung sendiri aku ini. Makanya tuh. Coba dipahamin kita ini. Maksudnya apa ini Pak, terangkan ini. Dia mau bantah datanya Bang Yonatan tadi. Tapi dia kayaknya juga bingung, dia buka-buka. Silakan Pak, silakan. Udah gede itu Pak, udah gede Pak, Udah digedein Pak, jangan ditutup kameranya Pak. Apa tampilannya? Udah dibesarin loh, jangan ditutup kameranya. Lanjut. Poinnya apa? Mana dia dijelasin? itu ku tengok tadi tuh bahasa ini ya, bahasa Yunani kuno, Yunani Greek itu. Apa dia bisa bahasa Yunani kuno? Nah kan baca. Makanya aku penasaran Bun, dia tuh sebenarnya mau jelasin apanya gitu loh. Katanya di sampingnya ada penjelasannya, ada tafsirnya. Mana? Terus yang dia mau jelaskan apa? Nggak bisa dia baca ini sebenarnya. Terangkan ini cuma gengsi aja ya, Pak, terangkan ya. Maunya ini ya Bang Yonatan Nandar ya, nggak bisa lah Bang. Kita nggak usah repot-repot beli buku yang mahal-mahal kayak punya Pak Terangkan nih ya, cukup online aja ini. Sebenarnya banyak banget loh ya guys, ayat-ayat yang kayak Pak Terangkan tadi kan bilang ini ada tafsirnya, ada ininya, itunya, ini juga ada ini di sini. Sudah Ternyata Biblenya ternyata ayatnya tuh nggak asli loh. Banyak loh ayat-ayat nggak asli tuh. Nih salah satunya ya. Di sini sih perkataannya Yesus ya kan, hurufnya ditulisin merah ya. Ternyata di sini ayatnya tidak asli. Ini baru satu. Banyak sih sebenarnya sih. Nah, ini sebenarnya kan yang ngomong bukan aku ya, bukan saya yang ngomong ayat ini tidak asli, ini bukan saya loh.
ini semua kan dari ini nih, Alkitab Sabda nih. Mungkin Pak Terangkan punyanya tuh yang punya di bukunya ya. Tapi kalau kita mau zaman modern gini ya, nggak usah beli-beli buku-buku yang kayak tadi tuh, dilihat kelihatan gitu. Atau mau yang mana lagi ya? Banyak sih ayatnya ini ya. Bentar, aku klik lagi ya. Pak Terangkannya mana? Nggak pengen ngomong kah dia? Aku yang ngisi dulu loh. Ini Pak Terangkan belum ngomong ini. Nah, ini juga Disuruh bersih-bersih kali dia, jadi dia diam. oh ya, panci-pancinya habis dilempar tadi ya. Jadi disuruh beresin dulu ya. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Tuh. Disuruh baca bahasa ini Yunani Greek, dia Ini pura-pura dia nggak dengar di Pak Iya. Terangkan. Dia pura-pura nggak dengar ini, guys. Pak Terangkan. Kita tahu loh Pak Terangkan, teknik kamu gimana. Kamu menghindar ya? Nggak apa-apa, Pak Terangkan silakan. Ini sia-sia dong nih aku tunjukin ke dia ini. Dia tadi cuma nunjukin cover, dibuka disuruh bacain dia juga bingung. Mau dibantah datanya Mas Nandar juga dia bingung. Mau yang dibantah apa? Ini udah ditunjukin juga dia pura-pura nggak denger nih dia nih. Kemana dia nih? Beresin panci ya? Belum selesai ya Pak Terangkan? Mungkin angkat jemuran kali. Kan udah sore nih, belum angkat jemuran, masuk diskusi. Aduh, kemana ini Pak Terangkan? Mau yang mana lagi ya Pak Terangkan ya? Ayo Pak Terangkan ini kemana sih? Harusnya ini ya, harusnya kita apa ya? Karena gini, Oten itu sekarang sudah langka loh. Jadi harusnya kita jangan ini langsung kali ya. Kita apa namanya ya? Kita eman-eman dulu. Biar dia ini kan, nggak cepat kabur gitu. Iya. Keterangan. Mungkin lagi ada tamu kali dia. Tamu dari iya, Hong iya, Kong siapa apa dari tahu. mana ini Pak Terangkan ini? Sambil nunggu Pak Terangkan ya. Biar dia soalnya kasihan dia mau buka bukunya dia nggak ngerti gitu loh. Dia nggak bisa buka-buka, dia nggak tahu yang mau dibuka mana. Kita zaman canggih aja nih. Nih. Kedua ayat ini ya Markus 9 ayat 44. Kedua ayat ini tidak terdapat di dalam naskah-naskah yang paling baik dan hanya merupakan ulangan dari Markus. Nih, kedua ayat ini pasti tidak asli. Jadi Disuruh yang dia bilang ada baca, tafsiran. Iya. disuruh Dia bilang ada baca. tafsiran, Bun. Tadi Tadi dia ngomong ada bahasa tafsiran Greek, ya. dia Padahal di pura-pura nggak dengar. pura-pura nggak dengar. Padahal di sini aku juga punya data-data tafsiran nih kita langsung klik tafsirannya kelihatan. Halo. Ternyata ayat ini tidak asli. Nah, muncul dia nih, muncul. Ya. Sudah bangkit, Pak. Sudah beres pancinya. Monggo dijelaskan, Pak. Iya, ada paket saya beli apa 500.000, jadi saya harus ambil dulu ininya. Ambil panci. Paket, bayar paket. Oh, paketnya panci, Pak, bukan? Bukan. Oh, bukan. Obat kuat. Astagfirullahaladzim. Mantap juga Pak Terangkan pakai obat kuat. Mantap lah. Udah gimana Pak Terangkan? Obat kuatnya ya Pak ya. Tenaga kuda ya Pak ya. Tenaga kuda ya. Iya, betul. Makanya selama diskusi dengan Pak Terangkan dia kuat tahan malu, itu udah minum obatnya. Mantap. Hebat. Aduh, astagfirullahaladzim. Wah, Alif ini langsung kalau udah disebut obat kuat langsung nongol dia. Udah jangan cengengesan Pak Terangkan. Datanya tadi gimana Iya. bukunya tadi? Ini tadi sih jadi- aku barusan liatin data online-nya Nah, biarin. di Sabda. Biarin dia terangkan. Silakan diterangkan, jadi terangkan. sebenarnya data saya ini data yang bersifat secara buku yang sehari-hari kita pelajari di dalam
perkuliahan dan begitu. Dalam arti bagaimana kita menerjemahkan, mengartikan itu secara pakem hermeneutik dalam bentuk bahasa Hebrew dan Greek gitu. Nah, tetapi bukan masalah Hebrew dan Greeknya yang harus kita pahami sebagai seolah-olah kalau udah tahu bahasa Ibrani dan Yunani kita udah bangga. Bukan di situ level kita. Level kita adalah penggunaan daripada setiap teks itu untuk dimengerti apa yang akan nanti ditangkap ketika dia diterjemahkan untuk diartikan dalam nilai-nilai kerohaniannya. Itu yang penting. Seperti yang saya bilang tadi mengenai kata Eli itu adalah nilai bahasa seremonial atau bahasa agama yang paling tinggi yang dikutip dalam Ibrani. Nah, itu makanya saya mau katakan begini, kalau kami harus kamu akui Alkitab kami memang adalah catatan yang menjadi kisah sejarah dari Yesus yang ditulis oleh murid-murid. Dan kami tidak terlalu mengagung-agungkan dari sisi yang disebut seperti kalian wahyu. Kami murni dari bahasa sehari-harinya sampai kepada bahasa nasionalnya. Tetapi coba seperti kalian, bagaimana bisa bahasa Arab menjadi bahasa religi yang tidak ada kisah keagamaan di bangsa Israel itu pada masa-masa para nabi-nabi sebelumnya. Contoh, kalau kita punya nabi terakhir itu yang paling diakui, dikagumi itu di Perjanjian Baru adalah Yohanes, dan itu juga nabi kalian. Ya, Nabi Yohanes. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian, bagaimana ada wahyu kepada Yohanes? Sebentar, Pak terangkan. Sedikit lagi. Wahyu kepada Yohanes, kepada nabi-nabi yang lainnya, yang dimana di Arab nggak pernah ada wahyu nabi lalu langsung menjadi bahasa Arab. Dari mana itu bisa? Itu yang harus saya tanyakan kepada kalian. Silakan. Pak terangkan, nanya mulu, tapi jelasinnya nggak bisa-bisa ditanyain. Sebenarnya kalian sudah paham apa yang saya maksud. Kalau untuk menjelaskan itu kan harus kita gaji per satu ayat untuk diartikan. Sebenarnya simpel ya Pak terangkan ya. Kenapa sih Al-Quran itu bahasa Arab? Ini saya menjawab karena saya masih minim sekali ya pengetahuan di Islam. Jadi saya jawab sebisa saya, nanti mohon diluruskan sama Bang Zuma, sama Ustadz Alif gitu ya. Yang jelas masuk akal sekali, simpel, secara logika akal sehat sangat mudah diterima. Kenapa Al-Quran bahasa Arab? Al-Quran diturunkan, itu pun diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi yang diutus dari bangsa Arab. Dan untuk Nabi Muhammad menyampaikan ke orang-orang, ke kaumnya, itu pastinya dia menggunakan bahasa yang biasa dia sebutkan untuk sehari-hari. Ya pasti bahasa Arab. Nah, jadi nggak akan ada keanehan di situ, dan itu terjaga sampai sekarang. Makanya terjemahan Al-Quran pun terjemahan ya, itu pun dari Arab langsung ke bahasa masing-masing negara yang dituju. Nggak perlu transit lagi ke Inggris dulu atau ke Yunani dulu atau kemana dulu. Nggak perlu. Jadi benar-benar apa yang dimaksud saat wahyunya turun dalam bahasa yang dimengerti Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada kaumnya, ya udah bahasa Arab, itu sangat masuk akal. Yang nggak masuk akal itu gimana ceritanya? Yesus yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Yunani, ternyata dibikin kita seolah-olah itu dari Yesus, ternyata bahasanya Yunani. Kapan dia bahasa Yunani itu kapan gitu? Sejak kapan? Itu malah aneh Pak. Nah terus Pak jangan kabur ya, jangan kabur. Saya ingatkan lagi data yang tadi Pak terangkan sampaikan. Pak Gu, mohon maaf sebentar. Mohon maaf, Mbak Natali. Natalia, kau telah berubah. Oke. Selamat sore Pak Gu Widmi. Mohon maaf saya turunkan dulu sebentar ya. Pak Gu Widmi, Bang Muhammadiyah silakan minta permintaan. Pak Gu Widmi mohon maaf. Oke, lanjut Natalia. Oke, makasih Bunda. Iya, jadi gimana Pak terangkan? Jangan kabur. Saya ingatkan ya, Pak terangkan jangan kabur. Tolong data yang tadi dijelaskan. Yang tadi cuma kabur ini
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tambah ya Enggak, sedikit sebentar, ya. sebentar Bunda, sebentar Bun. Biar dia nggak kabur Bun. Oh belum ya. Oke Sebentar, oke. sebentar lagi Bun. Silakan. Nah, terus sama ini cuma salah satu ayat ya. Tadi udah banyak aku tunjukin. Ini salah satu ayatnya. Ternyata ada ayat yang tidak asli sampai ya. Jadi udah bahasanya tuh berbeda. Original teks Yesus nggak ngomong Yunani, original teks bahasa Yunani. Setelah itu diterjemahkan, kalian punyanya yang Indonesia, terserah kalian lah. Tapi ternyata kok masih ada aja ayat-ayat ini kok. Ayat yang nggak asli, terus ayatnya dipinjem. Ini maksudnya apa? Ayat nggak asli terus ayat pinjem-pinjem. Mau dibalikin kapan ayatnya? Tolong dijelaskan Pak terangkan. Oke, monggo, mungkin Bunda Rahma mau nambahin dulu sebelum Pak terangkan. Oke. Oke, aku tambah ya. Aku tambah dikit. Oke. Saya jawab dulu. Enggak, dikit aja. Aku sehubungan dengan yang Abang Tapi supaya nggak terangkan. lupa Nah, saya. sedikit aja, 1 menit. Oh, ya. Gini ya Pak terangkan. Kan di dalam Al-Quran itu Allah sudah berfirman dalam Al-Quran ya, surah Az-Zukhruf ya, ayat 3. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya ya. Dan Allah menurunkan kitabnya itu ya kepada Allah menurunkan kitabnya sesuai dengan bahasa kaumnya gitu loh, sesuai pada bahasa kaumnya yang akan diberi pewahyuan ya. Dan itu pun dikonfirmasi ya. Sebentar aku cari kejelasan datanya tadi ya, dalilnya di Al-Quran. Nah, kalau kita ke Bibelmu ya, ini datanya aja seperti ini Pak terangkan. Cuma kamu nggak menyadari ya datamu di Bibelmu gini. Wahyu ya, Wahyu 14. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa, ya kan? Dan bahasa dan kaum, ya. Artinya Injil kitab atau Allah itu menurunkan kitab sesuai dengan di mana kala itu hambanya yang menjadi pilihannya yang akan dijadikan sebagai rasul penerima wahyu itu disesuaikan dengan bahasa sehari-hari rasulnya tersebut ya, yang akan diberi pewahyuan. Seperti pula di ini ya, malaikat membawa Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa ya, dan kaumnya. Seperti tadi yang kubacakan dalam surah Az-Zukhruf juga ya, di dalam bahasa Arab supaya kita mudah memahaminya ya, maksudnya pada waktu itu kala itu ya. Silakan lanjut Pak terangkan atau ada yang mau menambah. Jadi begini, saya jawab dulu tadi si Natalia ya. Iya. Oh berarti. Jangan lupa Pak, datanya yang penting Pak. Oke. Nah, jadi gini. Data yang saya sudah tunjukkan tadi itu adalah pedoman dalam kita mengkaji sebuah, ketika kita masuk kepada pengkajian original text. Ya. Bukan sekedar hanya asumsi untuk diartikan. Jadi ketika secara original teks ini nanti kita kaji, contoh satu kalimat tertentu, satu kata tertentu, maka kita akan menemukan pengertian originalnya tentang ayat tersebut. Makanya tidak heran kadangkala di dalam kajian-kajian skripsi, setiap kali membuat judul-judul itu harus sesuai dengan original teksnya supaya ilmiah. Itu panduan-panduan yang selalu kita ajarkan. Nah, sekarang begini, kalau kamu katakan tadi, mengapa ini ditambahkan tadi kamu bilangnya? Kalau hal ini sebenarnya sudah masuk kepada yang disebut dengan kodeks, ya. Di dalam kodeks itu ada yang paling tua lagi yang disebut dengan perkamen-perkamen atau peninggalan-peninggalan tulisan-tulisan dalam bentuk tulisan tua. Ya, itu ribuan itu disimpan sekarang di perpustakaan di Roma maupun di perpustakaan teologi kekristenan. Itu disimpan itu dengan rapi. Kalau kamu ke sana, kamu lihat ada pun yang ditambahkan pada kodeks tertentu, itu karena dilihat dari perkamen yang ada sebagai
gabungan kalimat untuk dimengerti apa maksud alur cerita yang ada dari kisah tersebut. Itu maksudnya itu. Jadi itu dibuat bukan hanya sekedar anggapan kalian kan beranggapan bahwa seolah-olah itu berarti kitab orang Kristen ini ditambah-tambahin. Bukan. Justru kami real melihat bahwa perkamen-perkamen, potongan-potongan tulisan-tulisan yang tua yang sudah berabad-abad itulah terus digali, tapi sudah ditemukan semua dengan lengkap. Itulah makanya kalau dalam kodek tertua, terbaru dan sebagainya itu ada perkembangannya. Makanya tidak heran kalau kalian cari di kodek tertentu ada kalimat ini, di kodek ini tidak ada. Kenapa? Karena itu dari perkembangan kodek, kodifikasi. Ya. Sebab apa? Sebab dahulu itu memang itu lembaran-lembaran yang sudah usang, tua, nggak bisa dibaca secara normal buku sekarang seperti buku yang saya tunjukkan ini. Nah, jadi kalau ada seperti itu harus kalian pahami itu memang karena di bidang kodifikasinya dari perkamen-perkamen yang ditemukan. Ya, nah itu yang mungkin bisa saya jawab tentang hal itu. Nah, sekarang apa yang dikatakan oleh si yang kedua, Bunda siapa tadi? Darahma, Darahma. Kerangkan, lama-lama kok ku gelapkan loh. Bunda Rahma begini, Bunda Rahma. Kalau disebut Injil di bawah ke seluruh dunia, kata malaikat sebenarnya kalau kita mau mengkaji secara original teks itu ada dua pengertian kata malaikat. Malaikat juga bisa diartikan kepada malaikat yang diutus oleh Tuhan, tetapi kata malaikat juga dalam kaitannya sebagai pemberita Injil itu juga diartikan bisa kepada manusia tertentu, tetapi itu ketika berkaitan dengan memberitakan Injil. Karena Injil yang asli itu kan sebenarnya dari surga. Tetapi setelah dicatat, Injil ini dibawa lagi oleh manusia atau rasul-rasul murid-murid Tuhan Yesus. Itu juga disebut adalah secara otoritas itu dia disebut sebagai malaikat pembawa Injil. Makanya disebut malaikat itu membawa ke seluruh dunia. Ya memang benar. Seperti yang saya bilang tadi, Injil lahir di Yerusalem, disaksikan oleh murid-murid, tetapi Injil ini terus dicatat, dikembangkan, dibawa luas kepada seluruh dunia, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, Turki, Yunani, Roma, itu jalur-jalur Eropa sampai ke Eropa, Inggris, Jerman, ke Amerika, bahkan sampai ke Indonesia. Itulah yang dimaksud. Jadi memang nubuat wahyu ini udah jelas dibawa ke seluruh dunia. Makanya Injil ini kalau sudah sampai ke seluruh dunia nanti, lalu kalian tidak menerimanya, maka nanti Injil itu yang menghakimi kalian. Contohnya si Rahma ini akan dihakimi. Rahma nggak terima Injil, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Udah maka terlalu akan panjang dihakimi ya. oleh Injil. Panjang sekali kau terangkan. Jangan Oke, langsung jadi goncang kalau saya bilang diadili nanti, karena memang itu Injilnya. Itu. gini Pak terangkan, aku dikit ya teman-teman saudaraku gini. Kalau kita lihat ya, Yesus itu dia menerima wahyu seperti di Wahyu 1 ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus itu menerima wahyu. Kalau yang menerima wahyu itu ya pasti nabi, rasul, bukan Tuhan. Karena yang memberi wahyu adalah Tuhan. Nah kalau kita ke Wahyu 14 ya, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa serta kaum. Nah, Yesus berkata apa? Kamu akan melihat langit terbuka. Terangkan. Mana kau? Mana kau terangkan? Dia nyimak ini apa enggak nih? Aduh, ini orang. Nyimak. Oke, Cuman dengar. karena nyimak aku. Ya, oke ya. Jadi kamu sudah dengar ya bahwa ada malaikat yang akan turun membawa Injil ya kepada manusia di bumi. Nah, kata Yesus, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat turun naik menemui anak manusia. Berarti Yesus ini apa? Dia kata Yesus, apa kata Yesus ya? Malaikat akan turun naik menemui dia, membawa
firman dari Allah, membawa wahyu dari Allah. Ya, malaikat yang membawa turun menemui Yesus karena dia anak manusia. Kamu akan melihat langit terbuka dan kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat turun naik menemui anak manusia. Pertanyaan saya, kalau Yesus tadi itu menerima wahyu ya, karena apa kata Yesus ya? Firman yang kamu dengar itu bukan berasal dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Ya, jadi Yesus itu penerima firman. Tetapi selama kita baca Bible tidak pernah diterangkan bahwa Yesus memerintahkan menulis Injil ya, atau apa yang didengar atau firman yang didengar. Dia tidak pernah memerintahkan untuk menulis. Karena apa? Umurnya singkat ya, masa dakwanya singkat, cuma 3 tahun kurang lebih. Nah, jadi yang kalian imani sekarang itu Bible itu ya, tidak ada konfirmasi dari Yesus, terangkan ya, tidak ada konfirmasi langsung dari Yesus. Itu hasil daripada Lukas penyelidikan lah, ketika apa ya, yang memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan bukan siapa namanya ya, itu hasil penamaan dari santo-santo gereja loh. Betul begitu ya, terangkan ya. Jadi kalau kamu mau mengkoreksi tadi Al-Quran bahwa itu bukan wahyu ya, kamu itu ketabuk sendiri dengan data-data di Biblemu. Tidak ada di Biblemu menerangkan bahwa Yesus itu menyampaikan kepada murid-muridnya untuk menuliskan Injil, tidak ada. Ya, jadi itu hasil karangan manusia, hasil penyelidikan si Lukas dan surah-surah Paulus ya. Surah-surah Paulus tahu lah kan, Paulus siapa? Pembunuh kan, pembunuh para murid-murid. Silakan yang lain, terima kasih. Oke Bun, aku ya Bun ya, ini si Pak Terangkan ini ya subhanallah ya, Pak Terangkan ini tadi sampai bawa buku, nggak kayak yang lainnya ya, yang tadi kan sebelumnya juga nggak bawa buku apa-apa, cuma bukunya tadi sayang banget belum dibuka. Jadi gini Pak Terangkan, aku mohon pencerah aja nih Pak Terangkan buat kita semua ya Pak Terangkan, mohon diterangkan ya. Tadi bukunya katanya itu kan itu pedoman dalam menerjemahkan gitu ya, jadi dari original teksnya sampai ke yang punya gitu. Nah, jadi mohon Pak, ini tolong ini buat koreksi kita semua ya Pak Terangkan ya, tolong diterangkan ya Pak Terangkan. Ini kenapa ya? Kalau yang original teksnya ya Pak ya, Kurios dan Theos itu kan ada di Perjanjian Baru ya kan Pak? Kurios dan Theos ya. Nah, tapi kenapa ini Pak? Saat Kurios ya, khusus Yesus itu selalu diterjemahkan menjadi Tuhan. Tapi coba Pak Terangkan, mohon koreksinya nih Pak Terangkan. Mohon coba dibuka di Lukas 19 ayat 33. Di situ orang yang punya keledai itu juga disebut apa? Kurios. Nah, coba dilihat original teksnya itu kurios apa bukan ya? Mohon dikoreksi nih Pak Terangkan. Terus di Matius, yang dari mana? Yang di mana? Lukas 19 ayat 33. Yang ini Pak, Lukas 19 ayat 33. Lukas 19 ayat 33. Coba dilihat itu kurios atau bukan itu orang yang punya keledai itu. Lukas 19 ayat 33 ya. Coba di open cam diliatin dong, diliatin. Ntar dulu, karena udah ntar dulu. Lukas 19 ayat 33. Iya. Original teksnya kurios apa bukan itu coba dilihat Pak. Dibuka Pak datanya Pak. Iya sebentar. Ayat 33 ya. Lukas 19 ayat 33. Ayo Pak, gercep dong Pak. Oke. Nih. Saya buka dulu ya. Bunda blokir, dibesarin dong Bunda layarnya Pak Terangkan nih biar datanya kelihatan. Bunda blokir, Bunda Hesti. Ya udah, ayo diliatin Pak. Nih, jadi saya bacakan aja deh ya. Saya bacakan aja. Besarin dulu Bunda. Saya bacakan aja ya.
Bunda Hesti, Bunda Hesti. Bunda Hesti dibesarin dulu tuh Bunda biar kelihatan semua nih Bunda. Biar kita lihat nih soalnya mau dikoreksi nih sama Pak Terangkan nih gimana nih. Pak Terangkan diam dulu bentar ya Pak Terangkan ya biar nanti datanya nggak percuma ditampilin kecil gitu kan. Mending dibesarin dulu. Nanti dibilang nggak adil lagi kan. Mending dibesarin dulu aja sama Bunda Hesti. Bunda Hesti. Bunda Hesti kemana ini Bunda? Bunda Hesti, dibesarin dulu Bunda, biar datanya jelas Bun. Iya Bunda, jangan-jangan lagi masak ini. Ayat 39 ya? 33. Ayat 29. Lukas 19 33. ayat 33. Ayo Ini Bunda dia Hesti, Bunda Hesti tunggu Pak. Bunda Hestinya ini loh, belum dibesarin loh. Jadi biar kelihatan Ini 33 datanya besar semua. Ya baca aja, terangkan bacalah. Ya, soalnya biar adil. Wotion Dei auton tou Biar adil sih. iolou eimon Ayo Bunda. Bunda. Kurios. Bentar Pak ini Pak Terangkan. Pak Terangkan tadi sih udah baca tapi kan belum kelihatan tuh kita belum lihat. Nah gitu dong aduh Bunda Nah Hesti. ini tangan saya ini ya. Coba. Nih kurios. Nah coba itu ngeblur. Dijauhin dikit kayaknya. Kurios. Nah jelas mantap Pak. Mantap betul itu. Ya. Nah Lukas 19 ayat 33. Ternyata di situ orang yang punya keledai di situ ditulis apa Pak? Pak Terangkan? Kurios. Kurios, oke. Kurios ya. Nah, terus ini gimana Pak Terangkan? Betul nggak nih? Kalau diterjemahkan orang yang punya keledai itu padahal originalnya kurios, kenapa nggak jadi Tuhan? Oke. Gitu? Betul apa Begini. enggak? Nah, memang kata kurios kalau di dalam original teks ini itu memang diartikan di dalam ayat 33 itu adalah ya diartikan tar dulu. Nah, duar, ayo dor, Pak Terangkan masih berpikir guys. Kita tunggu guys hasilnya guys, penelitian dari Pak Terangkan. Ayo Pak, yang sudah tertulis saja Pak, kita lihat di situ originalnya apa, terus di LAI apa, itu maksudnya gimana? Ayo, itu diterjemahkan apa sama LAI itu Pak? Kurios itu. Orang yang punya keledai ya, gimana itu Pak? Itu diartikan apa itu Pak? Kurios di situ diartikan apa? Loh Pak Terangkan kok live di jeda terus nih Pak Terangkan kemana ini? Lagi browsing apa ya ini? Kalau enggak, saya lagi memperbesar karena kecil tulisannya diterjemahkan owner. Tahu owner kan? Iya, pemilik kan punya keledai Pemilik. itu. Pemilik keledai, Ya, punya nah, keledai. sekarang bicara tentang kurios itu kalau kurios, kamu kan? ya, dengar dulu. Ya. Makanya kalau kalian hanya melihat dari sisi kata per kata yang nanti di Bible atau di interlinear atau dimanapun, kalau kalian nanti melihatnya dari sisi kata kurios, itu kurios semua. Kalau bicara tentang kurios, kata Tuhan itu kurios. Tapi di dalam pengertian kurios ini, itu kalau kita kaji dalam bentuk original teksnya diterjemahkan kepada bahasa Inggris dan diartikan kepada bahasa Indonesia. Makanya di sini disebut owner. Kurios itu diartikan owner atau pemilik. Iya, gini Pak Terangkan. Gitu loh. Kurios. Nah, tar dulu. Betul, iya saya setuju Pak Terangkan. Jadi kurios itu owner, itu tuan. Saya setuju. Betul banget Terangkan. Justru saya setuju banget ini Pak Terangkan. Nah, itulah makanya kalau disebut kurios kepada Tuhan, Yesus, kurios kepada Yesus, itu artinya kuriosnya Yesus itu harus disandangkan dalam bentuk kalimat dia disebut Tuhan dalam hal apa? Contoh. Tuan dalam hal apa?
Pak, Contoh. kalau chicken itu pasti Contoh. terjemahkan jadi ayam. Ya, nggak bentar mungkin dulu. chicken Bentar, diterjemahkan jadi biar harimau. satu-satu, biar belajar Iya, ini kita. satu-satu. Ini Ya, satu-satu. saya dulu. Contoh, kalau di sini kata kurios disematkan kepada yang punya keledai adalah owner untuk menegaskan dialah pemilik daripada keledai itu. Itu maksudnya disematkan dalam bentuk kalimat. Nah, tetapi di dalam tulisan Alkitab ketika disematkan kepada Yesus kurios pada kalimat-kalimat tertentu, itu dia kurios yang disebut Tuhan atas hari Sabat. Tuhan juga penguasa. Tuhan berkuasa di bumi dan di sorga. Jadi Yesus ini owner daripada bumi dan surga, pemilik surga dan bumi. Makanya jangan hanya dilihat kata kuriosnya tanpa melihat secara konteks atau per kalimat diartikan untuk menemukan intisari hermeneutik daripada kata tersebut. Nah, kalau kamu hanya lihat contoh kepada pemilik keledai ini lalu sebagai owner atau kurios, ya itu tujuannya sebagai pemilik keledai. Nah, kalau Yesus kan pemilik surga dan bumi, makanya Yesus disebut Tuhan, owner dari surga, owner dari bumi. Itulah ilmiahnya kajian-kajian original teks di dalam kami sebagai orang-orang disiplin ilmiah, gitu. Jadi tidak hanya sekedar membuat asumsi dari kata itu tanpa memaknai apa maksud dan tujuan kalimat ini secara original teksnya. Dan tidak cukup hanya sekedar membaca tahu bahasa Yunaninya, bisa membaca bahasa Ibraninya, tapi tidak paham dalam sintaknya atau bentuk-bentuk kalimatnya, pengertian kontekstual dari ayat itu. Nah, salah satu contohnya, kalau saya mau jelaskan kepada kalian, Yesus berkata, aku adalah kurios dari hari Sabat. Nah, kalau saya mau jelaskan kepada kalian pengertian kata hari Sabat, ini luas sekali. Hari Sabat adalah satu hari di mana orang beribadah memuji Tuhan. Berarti kalau kita artikan dalam kalimat aku adalah owner pemilik hari Sabat, akulah yang dipuji di hari Sabat, itu pengertiannya. Asumsi. Oh, enggak, itu original Asumsi. text, itu original Enggak text. ada. Gini, Pak Terangkan kepanjangan Nggak ada juga, Pak datanya. Terangkan. Loh, Pak Terangkan. kan tadi, Ada Pak. Pak kan tadi saya sudah Apa asumsi itu? Aduh. kan tadi saya sudah kasih Pantesan ya. tahu kepada Kalian kalian itu. original teksnya, kajian-kajiannya. Pak Terangkan ini Ya. kepanjangan. Pak Terangkan tadi bilang ya, jangan sekedar asumsi, itu hanya asumsi. Pak Terangkan sendiri barusan berasumsi dengan Pak Terangkan bilang, ini kurios Bukan. di atas apa sih bumi gitu, pemilik segalanya. Aduh, itu gimana itu Pak? Sekarang gini Pak Terangkan ya. Pak Terangkan tuh coba diperiksa satu persatu dan dipikir gitu ya Pak. Ini nggak cuma satu kurios aja Pak. Kurios itu banyak. Jadi ya Pak Terangkan di Matius 20 ayat 8 di situ juga ada kurios. Tuhan itu berkata kepada mandurnya, Tuhan ya Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Kurios. Tuannya mempunyai penghasilan besar. Itu Tuhan ya, Tuhan ya. Oke, terus 1 Petrus 3 ayat 6. Sarah taat kepada Abraham, menyebut dia tuannya. Jadi Sarah manggil suaminya juga kurios. Ini semuanya kurios semua. Kurios banyak banget. Ya, Tuhan. Tapi diam dulu kenapa, Pak? Diam dulu kenapa? Tadi Bapak ngomong Ya, diam. kalau tertuju kepada Mbak Natali, kalau tertuju kepada Allah itu God. Bentar, Bun. Kalau tertuju kepada Yesus Bunda, kurios. Bunda, Kalau tertuju kepada Allah Bapa itu Theos, Ya, yaitu Bunda, God. sebentar bun. Nah, terus gini Pak Terangkan. Jadi kurios banyak. Tapi kenapa ya? Kok ironis sekali giliran Yesus kurios ya. Kalau Pak Terangkan bilang kurios itu disandingkan ke kalimat, ya pasti ke kalimat, nggak mungkin disandingkan ke panci Bapak yang bunyi tadi. Jadi kurios untuk Yesus itu selalu diterjemahkan menjadi Tuhan. Jadi ini gimana ya Pak ya? Sedangkan kalau kita lihat sendiri di 1 Korintus 8 ayat 6, di situ ada Allah yang disebut Theos dan juga kurios yang disebut Yesus. Ini kan kalimatnya gini. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini Theos, ya.
Terus ada lagi nih, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Tapi di situ Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, kita lihat di original teksnya, di situ Yesus Kurios gitu. Jadi sebenarnya gini Pak ya, yang namanya Theos sama Kurios, ini si penulis, ini kan Paulus ya. Saya sangat menghargai Paulus ya, nabinya Pak, rasulnya Pak Terangkan ya. Dia menulis nggak mungkin asal-asalan dong Pak Terangkan. Dia pasti menulis mengerti apa betul maksud yang akan dia tulis. Makanya dia menempatkan Yesus pada posisi Kurios, mentok jadi Tuan, bukan Theos. Karena Paulus sendiri tahu, satu-satunya Theos cuma Allah, cuma Bapa. Ya, jadi makanya ada perbedaan mana Theos, mana Kurios. Jadi ironis sekali dengan ada banyak sekali Kurios. Contoh-contohnya tadi udah aku bilang ya, orang yang punya keledai di Lukas 19 ayat 33 disebut Kurios original teksnya. Kemudian Matius 20 ayat 8, Tuan yang berkata kepada mandornya itu juga Kurios di original teksnya. Kisah Para Rasul 16 ayat 16, Tuan-tuan punya penghasilan besar, itu juga original teksnya Kurios. Bahkan Sarah memanggil Abraham suaminya itu juga Kurios di 1 Petrus 3 ayat 6. Tapi ironis sekali giliran Yesus ya. Kenapa khusus Yesus itu diterjemahkan yang Kurios itu kenapa jadi Tuhan? Padahal Paulus sendiri dengan jelas, dengan tegas, penekanan ya di original teksnya ya, Paulus bisa membedakan mana Theos, mana Kurios. Paulus menempatkan Yesus posisi hanya Kurios, mentok jadi Kurios, hanya Tuan. Ya, nggak pernah menyebut Yesus menjadi Theos, nggak pernah menyebut Yesus sebagai Theos yang artinya Tuhan, nggak pernah Pak. Jadi yang menerjemahkan Kurios khusus Yesus menjadi Tuhan ya, ini gimana Pak? Kan tadi Bapak bilang ada buku-buku yang sebagai pedoman untuk menerjemahkan dari original teks ke terjemahan yang ada sekarang. Ini logikanya gimana Pak? Kenapa Kurios yang lain artinya nggak diubah-ubah, nggak jadi Tuhan gitu, tapi giliran Yesus Kurios jadi Tuhan gitu?